namanya pentapin, yang pentapin, lalu saya menghasilkan teori deksapin. Jadi pentapin dan deksapin. Nanti saya jelaskan apa teori saya tentang pentapin dan deksapin dan kepemimpinan. Mungkin dibantu share screen-nya saya yang pertama, Bapak Ibu. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kita seorang S2 ini menjadi seorang leader. Nah, sekarang leadership managerial ini kan masuk sekarang Bu Widya di pendahuluan. Oke, manusia punya hak untuk hidup. Kalau Anda punya hak untuk hidup, bukan Anda berarti harus bebas hidup. Bukan bisa Anda hidup sewenang-wenang. Maka Anda harus mengkolaborasikan apa yang saya maksud dengan jiwa leadership, jiwa managerial, dan jiwa entrepreneurship. Nah, sekarang manusia punya hak memilih. Siapa saja punya hak kita memilih berkawan dengan Bu Widya, punya hak kita memilih berkawan dengan Pak Mudane. Semua kita punya hak untuk memilih. Hak memilih untuk jadi orang kaya, itu semua hak. Manusia punya hak untuk menjalankan apa yang mereka inginkan. Silakan. Manusia punya hak untuk melakukan apa saja. Manusia juga punya hak untuk sukses. Jadi menurut saya, sekarang kita sudah masuk di tatanan magister, maka semua hak-hak kita itu harus kita gunakan. Jangan tidak kita gunakan hak-hak kita itu. Tatkala manusia tidak menggunakan haknya, maka manusia itu sudah mati, Bu Widya. Mati sudah kalian. Cuma mayatnya dikubur 50 tahun lagi, 60 tahun lagi. Sudah disfungsional. Tanya Pak Mudane itu. Namanya ada teori Talcott Parsons tentang fungsional dan fungsionalisasi. Kapan orang disfungsional, kapan orang fungsional. Jadi ketika orang tidak berfungsi lagi, tidak mampu memilih tentang haknya sendiri, maka dia disebut dengan disfungsional. Itu teorinya Talcott Parsons itu. Kalau orang sudah disfungsional, maka tidak berguna hidupnya, sama dengan mati. Jadi kita harus gunakan hak kita untuk menjadi kita lebih hidup dan berguna di dalam kehidupan kita. Itu pengantar saya. Caranya apa? Mengkolaborasikan kepemimpinan, manajerial, dan entrepreneurship. Lanjut Bu Widya. Nah, sekarang leadership. Saya tidak menjelaskan lagi kepemimpinan itu apa, jenis-jenis kepemimpinan apa, tipe-tipe kepemimpinan apa, bagaimana menjadi pemimpin. Itu semua orang S2 yang masuk S2 itu sudah pegang. Apalagi sudah jadi JM, jadi apa namanya supervisor di hotel. Intinya gini deh, Anda mempunyai jiwa leadership jika Anda menjadi panutan. Jadi Bu Widya, Pak Mudane kalau mempunyai jiwa leadership menjadi panutan. Panutan anak, panutan istri, panutan suami, panutan keluarga, panutan murid, panutan mahasiswa, panutan pegawai, panutan masyarakat. Jika belum menjadi panutan, Anda baru tahu teori tentang kepemimpinan, tapi belum melaksanakan teori kepemimpinan. Lalu yang kedua adalah kiblat. Anda sudah menjadi kiblat belum? Cara berpakaian, cara berbicara, cara berbuat, cara berlaksana, cara berjalan, macam-macam Anda harus jadikan kiblat. Potongan Anda, badan Anda, gaya Anda, ritme Anda, lalu bahasa bodi Anda sudah menjadi kiblat belum? Kalau belum, Anda tidak cocok menjadi pemimpin. Nah, baru mengenal teori-teori kepemimpinan tapi belum bisa mengaktualisasikan. Jadi kalau membaca teori-teori kepemimpinan di Google sudah gampang sekarang Ibu Widya. Ya kan semuanya sudah ada. Yang ketiga adalah Anda harus jadi referensi rujukan. Menurut Pak Mudane, menurut Bu Widya, menurut Nyoman Abdi, menurut Ibu A, menurut Ibu B, menurut Ibu C. Itu artinya ada sesuatu, something in yourself. Ada sesuatu. Prof. Dasi nge-lag ya? Bapak Ibu cukup jelas mendengarkan atau saya yang malahan? Mengapa kita harus menjadi contoh? Kalau pemimpin tidak menjadi contoh, datang terlambat pulang pertama, bagaimana menjadi pemimpin yang mau tegas? Pemimpin tidak disiplin, bagaimana mau menjadikan anak buahnya disiplin? Pemimpin tidak loyal, bagaimana mengajak anak buahnya loyal? Tidak mungkin akan tercipta. Jadi pemimpin itu harus menjadi contoh, ya kan? Menjadi contoh. Kalau tidak menjadi contoh, example, if you never be example, ya, it is not the leader.
if you never be example, that is not a leader. That is not a leader. Jadi ketika Anda menjadi contoh, dari mana datangnya contoh itu? Karena Anda melakukan 5E. Nanti saya jelaskan 5E itu. Lalu trendsetter. Anda ini ada menjadi sebangsa, katakanlah idola. Ibu Widya menjadi idola, Pak Mudana menjadi idola mahasiswa, Pak Abdi menjadi idola. Pernahkah dirimu menjadi idola? Mengapa kamu menjadi idola? Karena you can create something every time, every day is always different. Ya, not is the monoton, not it's stagnant. Jadi dynamic and creativity, full creativity and innovation. Jadi trendsetter itu adalah orang yang out of the box. Jadi menjadi contoh lalu menjadi trendsetter. Kita senang menjadikan orang. Misalnya dulu Bapak Presiden punya jaket, kita ikut meniru karena menjadi trendsetter. Jadi Anda itu pemimpin itu seperti itu. Kalau sebelum itu jangan dulu menyatakan diri pemimpin karena Anda harus memiliki minimal 5 kriteria ini. Leadership, kepemimpinan. Kalau nanti ada bicara, tanya saya tentang teori kepemimpinan, apa saya bisa ajak saudara berdiskusi. Mungkin kalau saya tidak bisa menjawab, teman lain bisa menjawab kalau teori. Ya, tapi implementasinya saya mengapa saya bisa begini? Saya dari SD kelas 1 menjadi ketua kelas. Saya pernah menjadi dari kelas 1, saya pernah menjadi pimpinan muda-mudi satu kecamatan. Saya pernah menjadi di OSIS, saya di SMA, saya di BPM mahasiswa. Saya pernah menjadi pemimpin 6 LSM, saya pernah jadi rektor, saya pernah menjadi ketua Puslit LP2M, sampai saya menjadi koordinator Koperdes di 3 provinsi, Bali, NTB, NTT. Jadi saya itu adalah dalam hal kepemimpinan, sebenarnya saya sejak kecil sudah menjadi pemimpin. Dan saya kelas 3 SD sudah berani memimpin, ditanya sama guru saya, siapa mau menjadi komandan upacara? Saya. Padahal saya kelas 3 SD. Ingin tujuan saya apa? Ingin memimpin dan memerintah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Karena kalau saya tidak mau mengangkat tangan, tidak pernah saya memimpin kelas 4, kelas 5, kelas 6. This is the good moment for me because the teacher hope me. Siapa yang mau menjadi komandan? Saya angkat tangan saya. Tujuan saya adalah biar pernah saya memimpin kakak saya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Walaupun saya kelas 3. That is the good opportunity for us if you want start become a leadership in organization formal or informal. Itu saya rasa Bu Widya. Jadi ada 5 hal penting saya titipkan, saya pesankan. Kalau teori sih mudah di Google atau baca buku. Baca buku saya. Tahun ini saya mengarang 1 buku tentang kepemimpinan. Kami itu adalah singkatan dari kepemimpinan, akuntabilitas, manajerial, dan entrepreneur. Jadi entrepreneur. Tahun ini saya 1 buku yang dari 4 buku saya adalah kepemimpinan. Tahun lalu dari 5 buku saya juga 1 kepemimpinan. 3K. 3K adalah pemimpin berjiwa mewujudkan mimpi besar. Bapak Ibu bisa baca buku saya itu dari 2 buku. Tahun ini aja 2 tahun ini 2 buku kepemimpinan saya hasilkan. Jadi itu adalah sebuah proses yang saya lakukan. Dan saya mengarang buku tidak lama-lama, teman-teman. Paling lama saya 4 hari 1 buku, 1 halaman jadi. Jadi bukan lama-lama, bukan berbulan-bulan. Saya ngarang buku paling lama itu 4 hari, 5 hari udah jadi 1 buku, minimal 80 sampai 1 halaman. Silakan baca buku saya. Anda akan bisa membaca buku saya, apa saja isinya silakan. Saya bukan mempersoalkan isinya, tetapi buku saya jadi. Apa yang saya buat harus jadi. Karena prinsip saya ada barangnya. Lo berpikir macam-macam, berkata macam-macam, hebat. Kalau tidak ada barangnya, apa lo katakan? Apa yang lo titipkan pada orang lain? Jadi jangan ngomong doang, pintar tapi tidak ada wujudnya. Yang penting terwujud dulu. Itulah yang saya maksudkan. Lanjut Bu Widya. Manajerial, Bapak Ibu sekalian. Sekarang manajerial. Ini orang yang mempunyai good manajerial itu yang 5 ini juga loh Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu berpikir manajerial, manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, organisasi untuk mencapai tujuan. Itu adalah diploma 1 Bapak Ibu. Ya, pelajaran diploma 1. Fungsi manajemen, POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Apa itu adalah SMA Bapak Ibu. Ya, apa itu perencanaan? Itu SMA. Apa itu pengorganisasian? SMA atau S1 diploma lah. Jadi saya sekarang ngajak Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan manajerial dalam hidup Bapak Ibu?
Nah, ada 5 ini juga. Sekarang Bapak Ibu kalau sebagai JM Hotel, pernah nggak berpikir dari nothing to something? Nah, dari nothing to something. Dari nothing to something. Lalu dari zero to hero. Dari minimum to maksimum. Dari pesimistik to optimistik. Dari introvert to extrovert. Saya jelasin sekarang. Pemimpin yang besar adalah mampu merubah sesuatu dari nothing to something. Ya. Artinya apa? Dari tidak ada menjadi ada dan bermultiplier efek kepada orang lain, yaitu input, proses, output, dan outcome. Nah, ya, jadi input, proses, output, dan outcome. Jadi nothing to something itu adalah seperti itu. Dari Anda adalah berpikir dari sesuatu menjadi ada. Itu adalah dari nothing to something. Dari tidak ada menjadi ada. Misalnya, mohon maaf, dari Anda sebagai JM, dari market Anda tidak ada dulu Eropa, menjadi market Eropa ada. Anda dulu marketnya misalnya hanya dominan Australia, lalu Asia Arab tidak ada, lalu Timur Tengah ada. Itu nothing to something. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Nah, ya kan? Kalau Anda mengeluh jo kerjanya tidak cocok, tidak punya jiwa manajerial. Siapapun pemimpin di hotel dimanapun, kalau sering mengeluh, tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C, itu Anda namanya tidak cocok sebagai pemimpin. Nah, ya. Lalu dari zero to hero. Apa bedanya sekarang dari zero to hero? Dari nol menjadi ada dan berguna. Bagi siapa? Nah, bagi aktor. Kalau aktor di perusahaan siapa? Owner, pimpinan, manajerial, dewan komisaris, dan pegawai. Jadi dari zero to hero itu adalah sama. Dari tidak ada menjadi ada dan berguna bagi aktor. Siapa aktor itu? Owner, yaitu adalah dewan komisaris, direksi, staf, pegawai, dan semuanya. Jadi semua itu adalah berguna. Kalau hanya ada, misalnya ada tamu tapi tidak memberikan implikasi kepada yang lain, buat apa? Nah, itu hanya dari dari nothing to something. Kalau dari zero to hero itu adalah memberikan guna yang luar biasa kepada pengikutnya, pemimpin itu, kepada stafnya. Kalau memang hanya berguna untuk dari ada untuk pemimpin saja, itu namanya nothing to something. Tapi kalau sampai berguna untuk staf, untuk pegawai, untuk owner, untuk dewan komisaris dan lain sebagainya, bahkan masyarakat luas, itu namanya dari zero to hero. Itu baru pemimpin. Lalu minimum to maksimum, dari rendah, dari terbatas menjadi maksimal, optimal, ya kan? Dari pesimistik menjadi optimistik. Kalau Anda pesimistik, penakut, pengecut, pasrah, mudah menyerah, lelah, akhirnya kalah karena sing membayar. Ya kan? Ya, sudah susah, lelah, payah, ya kan, pasrah, lalu sing membayar, layah, kalah akhirnya. Ya kan? Itu jiwa-jiwa pesimistik harus dirubah menjadi optimistik. Apa itu optimistik? Progresif, dinamis, kreatif, inovatif, dan produktif. Itulah namanya optimistik jiwa-jiwa Anda sebagai seorang pemimpin. Lalu introvert to extrovert. Orang-orang yang dari Anda dari yang tertutup, culun, penakut, pengecut menjadi pemberani, ya kan? Jadi risk seeker, berani mengambil risiko. Jadi dari pengecut, penakut, pemalu, rendah diri itu menjadi percaya diri, menjadi pemberani. Filosofinya apa, Bu Widya? Maju tak gentar, mundur menyerang. Nah, ini maju tak gentar, mundur menyerang. Itulah dari pengecut, penakut, rendah hati diri menjadi pemberani dan menjadi tidak tinggi hati, tapi namanya orang percaya diri. Jika Anda percaya diri, itu namanya good management diri Anda sendiri. Jika Anda penakut, namanya itu tidak mismanagement. Jadi hati-hati saudara, bahwa manajerial itu tidak hanya sebatas how to manage our company,
bagaimana mengolah perusahaan kita, tapi bagaimana kita dari nothing to something, dari zero to hero, dari minimum to maximum, dari pessimistic to optimistic, dari introvert to extrovert. That is very important for us to support our profession, ya, our profesionalitas, our konsep, ya, itu adalah untuk mewujudkan kita menjadi strong man, ya nggak, menjadi have what we call like have good vision, ya, good visi yang baik, ya, jadi visioner dan lain sebagainya. Karena good managerial ini, jadi saya ditanya sama teman saya, Prof, mengapa Prof bisa 3 hari ngarang buku satu lagu, satu buku? Saya ngarang lagu aja, lagu Bali, 12 lagu saya karang, itu hanya 2 hari. Iya kan, hanya 12 lagu, lagu Bali saya karang hanya 2 hari. Udah selesai. Sampai di mobil saya jalan dari rumah sampai dari kantor udah 1 lagu. Iya kan, saya karang. Saya bikin puisi tiba-tiba aja bisa saja, tidak perlu berpikir karena itu terlatih. Kuncinya adalah terlatih. Nah, ini kuncinya. Kuncinya terlatih. Itu Bapak Ibu sekalian. Good managerial apabila Anda terlatih dari nothing to something, dari zero to hero, minimum to maximum, pessimistic to optimistic, introvert to extrovert. Saya tidak memberikan teori-teori kepada Anda S2. Saya hanya mengajak membongkar mindset Anda. Karena kalau Anda mau bertanya sama saya, silakan nantilah. Apakah teori, apakah konsep, apakah definisi, apakah paradigma, silakan bertanya-bertanya kepada saya. Lanjut Bu Ida. Oke, sekarang kita bicara dengan entrepreneurship atau entrepreneur. Bapak dan Ibu sekalian, siapa sebenarnya orang yang paling berani berbuat? Kalau saya adalah melihat orang yang menjadi pengusaha. Setiap pengusaha itu pasti punya jiwa pemberani. Pasti jiwa pemberani, karena berani menanggung risiko, berani bertanggung jawab, berani berbuat, dan berani memulai. Iya kan, dia tidak pernah pada zona aman. Comfort zone, pengusaha itu tidak suka pada comfort zone. Maka untuk mendukung semua itu, supaya keberaniannya terwadahi sebagai sebuah entrepreneurship, maka dia inovatif dan kreatif sebagai fundamental pikiran mereka. Pengusaha itu kreatif dan inovatif. Tidak pernah mereka stagnan, selalu berpikir. Lalu punya adopsi, adaptasi, akselerasi, dan eksekusi. Ini pikiran mereka seorang pengusaha itu. Jadi menurut saya itu memang benar-benar pengusaha itu adalah pengusaha yang benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa. Tidak tanggung-tanggung keberaniannya saudara-saudara. Kalau saudara masih punya keberanian tanggung-tanggung, wah berat saudara-saudara itu. Karena saudara adalah kalau mempunyai keberanian tanggung-tanggung, maka kalian tidak pernah akan muncul inovatif, tidak muncul kreativitas, tidak berani berbuat, tidak berani melangkah. Barang siapa yang berani melangkah, itulah yang maju. Barang siapa yang tidak pernah berbuat, tidak akan selamanya tidak akan punya. Itulah perilaku-perilaku pengusaha. Jadi inovatif, kreatif. Jadi adopsi, adaptasi, dan eksekusi. Itulah, jangan sampai berpikir seperti yang katakan oleh seorang pengusaha konglomerat yang sudah meninggal. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara menjadi pengusaha? Sederhana, menjadi pengusaha itu tidak perlu teori. Yang dibutuhkan apa? Berani memulai. Nah, tatkala Anda berani memulai jadi pengusaha. Tatkala Anda takut memulai seluruh teori Anda baca dari langit, dari neraka, dari surga, Anda baca teori semua. Kalau Anda tidak berani memulai, tidak akan pernah menjadi pengusaha. Sama dengan dosen. Dosen kalau tidak berani menulis, S2 tidak berani menulis, tidak berani memulai membuat proposal, Anda nanti S2 ini di PNB ini, semua IP-nya 4,0, kalau tidak berani menulis, memulai, tidak akan pernah selesai tesisnya. Kalau tesisnya tidak selesai, Anda tidak akan diwisuda. Sekarang pertanyaan saya, Pak Putrayatnya, Pak Dewa Putrawayan, pertanyaan saya, kapan S2 itu dikatakan baik? Apabila tesisnya selesai. Benar nggak Pak Putra? Benar sekali Pak Prof. Ya, walaupun nanti Pak Putra IP-nya 4,0, kalau tesisnya tidak selesai, tidak pernah kuncirnya dipindahkan. Itu namanya omong-omong doang, ondo. Iya kan? Jadi jangan berpikir bahwa teori saya semuanya Pak Mudano ngasih A, Bu Widya ngasih A, Pak Abdi ngasih A. Buat apa nilai A itu? Kalau Anda nulis tidak bisa dan tesisnya tidak selesai,
Iya kan? Benar nggak? Benar sekali, Pak. Jadi Anda tidak bisa selesai. Iya kan? Ya kan? Jadi menurut saya itu apa? Anda dinyanyiin. Hari ini IP-ku sangat tinggi. Semua mata kuliah aku dapat nilai A. IP kumulatifku menjadi 4,0. Itu hanya kebanggaan semu karena ku tak diwisuda. Jujur sahabat, kamu lebih hebat. Walau IP-mu lebih rendah dengan aku. Tetapi itu semua berbeda karena tesismu telah selesai. Jadi tidak bisa kau tamat. Jadi itulah namanya entrepreneur. Yang penting memulai punya ada barang, ada yang dijual. Kalau Anda onyong teori-teori ondo saja, tidak ada yang dijual, apa yang mau dibeli orang? Prinsipnya ada barang, ada orang yang membeli. Jadi itulah menurut saya itulah prinsip entrepreneur. Jadi adopsi, adaptasi, dan eksekusi. Efektif dan efisien, produktif dan progresif, dinamik dan continue. Itulah kuncinya. Jadi 3K dikolaborasikan Pak Dewa kalau membuat tesis. Apa itu? Kemauan, kemampuan, keberanian. Kemauan menulis, kemampuan menulis, keberanian menulis. Pragat itu barang, pragat itu tesis, iya kan? Nah, jelek yang penting pragat. Benar nggak? Kalau ada ngaku sakti membuat tesis, apalagi di ilmu sosial, cari dosen di PNB. Saya belum pernah menemukan di Bali ini, di Bali dulu. Saya belum pernah tanya Pak Mudano itu. Saya belum pernah menemukan orang Bali yang aku hebat menulis di ilmu sosial. Mana mendapatkan penghargaan Nobel? Mana? Bukti hebatnya mana? Belum ada saya lihat Bu Widya. Di Balinya dulu, belum saya nanya ke Indonesia. Ada nggak mendapatkan hadiah Nobel karena tulisannya kualitatif atau tulisan ilmu sosial? Belum ada. Jadi oleh karena itu, jangan sok-sok ngaku tulisan hebat. Itu namanya ngaku-ngaku sendiri, cara waloh, munganin jid namanya itu. Iya kan? Ngaku-ngaku sendiri baik, tapi tidak ada barangnya. Jadi tulisan yang baik apabila ada barangnya. Skripsi yang baik apabila selesai. Tesis yang baik adalah selesai. Pengusaha yang baik punya barang dan jasa yang dijual. Jadi entrepreneur itu ada yang dijual. Lanjut Bu Widya. Mohon maaf, buku saya tentang entrepreneur tahun kemarin ada 2 buku. 6M, belajar berbisnis dengan 6M, dan 2 marketing radikal tanpa radikalisme. Jadi Bapak Ibu kalau masalah nanti bicara tentang entrepreneur, baca buku saya 2 itu. Jadi namanya buku saya yang pertama adalah 6M, berbisnis dengan 6M, yang kedua marketing radikal tanpa radikalisme. Buku saya tahun lalu udah 2 Pak tentang entrepreneur. Jadi Bapak bisa baca, Bapak Ibu bisa baca buku saya itu. Jadi kalau saya banyak bercita buku saya, nanti 1 buku saya aja nanti 5 jam tidak selesai. Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa nanti. Ini ke saya percepat materi saya dari buku saya yang banyak itu, biar Bapak-Bapak di S2 ini dapat buku. Nanti kalau banyak pertanyaan question mark, baca buku saya. Kalau tidak bisa beli, datang ke rumah saya kasih gratis Bapak. Kalau benar-benar Bapak pasal 34, anak terlantar pakai miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara, saya kasih buku saya gratis. Iya kan? Jadi tidak usah saya menerangkan buku saya di sini. Benar nggak Bu Widya? Saya terangkan 1 buku aja bisa 5 jam tidak selesai. Jadi kalau Bapak mau nanti lebih lagi dahsyat lagi, baca buku saya. Oke, sekarang masuk hasil sinergisitas. Karena saya nanti Bu Widya, saya mau lebih banyak ingin bertanya teman-teman dibandingkan saya ngoceh terus seperti penyiar radio, penyiar TV, saya ngoceh terus nanti tidak enak itu. Oke, jadi saya hasil sinergisitas leadership, apa hasil, apa barang, apa wujud dari hasil sinergisitas antara leadership, antara managerial dan entrepreneur. Hasilnya yang pertama adalah Anda akan menjadi pengusaha profesional.
Anda akan menjadi manajer profesional, Anda akan menjadi pekerja profesional, Anda akan menjadi pegawai profesional. Itu barang pertama. Kalau Anda bisa mengkolaborasikan antara 3 faktor tadi itu, leadership, managerial, dan entrepreneurial. Yang kedua, Anda akan menjadi pengusaha yang berani, ya, jadi pengusaha yang berani dan maju. Bukan mundur loh, menjadi pengusaha yang berani dan maju tak gentar, mundur menyerang. Jadi pengusaha yang berani melangkah dari lokal, nasional, internasional. Nah, ya, dari UKM menjadi usaha yang dari mikro menjadi UKM, UKM menjadi perusahaan besar, konglomerasi. Itu loh logikanya. Jadi begitu runtutannya. Jadi pengusaha yang tangguh dan ekspansif, dari punya 1 menjadi 2, dari punya 2 menjadi 3, punya 3 menjadi 4. Semua pikirannya itu adalah pikiran yang ekspansif, mengembangkan usaha-usaha untuk merajai menjadi bisnis yang luar biasa. Lalu pengusaha yang mandiri, tidak cengeng, pengusaha yang cepat-cepat pasrah, langsung mengeluh dan menyalahkan banyak orang lain. Don't you blame others if you won't become entrepreneurship or professional. Jangan sampai Anda menyalahkan orang lain. Barang siapa yang menyalahkan orang lain tidak bernama pengusaha mandiri. Mandiri adalah orang yang benar-benar berani mandiri di atas sendiri. Jangan pernah saudara-saudara tidak berani. Kalau takut, lebih baik tidur, lebih baik bersama istri, lebih nyaman, ya, ketimbang memulai dengan ketakutan. Orang yang takut itu adalah orang yang sebenarnya tidak memiliki, katakanlah, sebuah sikap mental yang jelas. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mohon maaf ini, sekarang mari kita pikirkan apa yang saya katakan tadi, bahwa saya mempunyai teori pentapin. Nah, pemimpin ini apa? Pentapin. Kalau Ki Hajar Dewantoro, pemimpin itu adalah memiliki 3 posisi. Pak Mudano sudah tahu itu. Kalau Pak Gede Mudano kalau bicara namanya Ki Hajar Dewantoro itu dedengkotnya Pak Mudano itu. Jadi punya 3 namanya pemimpin. Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tut Uri Andayani. Kan begitu Pak Mudano ya? Saya kembangkan teorinya Ki Hajar Dewantoro itu menjadi pentapin. Jadi menurut saya di era revolusi industri 4.0 ini tidak cukup dengan pemimpin ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Pemimpin itu harus juga ada di atas dan ada di bawah. Jadi ada 5 tempat. Nah, jadi pemimpin yang di depan sebagai inisiator dan kreator, pemimpin yang ada di tengah adalah mereka itu adalah mediator dan komunikator, pemimpin yang ada di belakang adalah motivator dan promotor, pemimpin yang ada di atas eksekutor dan akselerator, pemimpin yang ada di bawah adalah stabilisator dan dinamisator. Jadi ada peran pemimpin. Masa pemimpin tidak pernah ke bawah? Pemimpin hanya di atas saja tidak bagus, di depan saja tidak bagus. Maka ada di 5 tempat yang disebut dengan pentapin. Sekarang saya tanya Bu Widya sama Pak Mudano, mengapa pemimpin harus di atas? Karena posisinya mengeksekusi. Suami istri kalau ada di atas mengeksekusi, tidak jadi itu anak itu. Benar nggak Pak Mudano? Pemimpin harus berani mengeksekusi, di atas harus berani mengeksekusi dan mengakselerasi. Di bawah harus berani menstabilisasi dan mendinamisasi, menenangkan, menyenangkan, menyamankan supaya tidak ada konflik. Kalau pemimpin di depan, di tengah, dan di belakang, tidak pernah di bawah, maka tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya jadi bawahan sayang. Pemimpin tak pernah tahu, bukan hanya ku senang jadi pemimpin, oh kawanku. Ternyata jadi orang di bawah pun juga enak. Jadi pemimpin di bawah perlu. Jadi pemimpin itu harus ada di 5 putaran. Di depan. Saya tanya sekarang Bu Widya, apa yang namanya pemimpin yang ada di atas?
Nah, jadi kalau ing arso mangun, jadi ing madyo mangun karso, jadi ing dhuwur mangun prawiro, ing dhuwur mangun prawiro, ing ngasor mangun tresna. Jadi tentram. Jadi ing ngisor mangun tentram. Jadi kalau pemimpin di bawah harus membangun kesejahteraan, kalau di atas adalah membangun keperkasaan. Jadi ing arso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tur uri andayani, ing dhuwur mangun prawiro, ing ngasor mangun tentram. Itulah namanya pentapin teori saya. Jadi kita mengembangkan teori lama menjadi teori baru, juga teori, dan sudah diuji teori saya itu berlaku di beberapa perusahaan, sudah bahkan ada yang mengadopsi. Sekarang apa Deksapin itu? Deksapin adalah 10 peran pemimpin. Nah, tadi 5 fungsi pemimpin. 10 peran pemimpin. Sekarang ada tadi pemimpin di depan adalah inisiator dan kreator, di tengah adalah mediator dan komunikator, di belakang adalah motivator dan motor, di atas akselerator dan eksekutor dan akselerator, di bawah adalah stabilisator dan dinamisator. Itu pemimpin yang fungsinya adalah sebagai pemimpin yang benar-benar mengayomi seluruh organisasi yang ada di naungannya. Sekarang bagaimana cara memimpin, menerapkan manajemen yang baik dalam organisasi bisnis? Ada 6E, Bu Widya. Ada 6E. Yang pertama apa? Pemimpin harus enjoyment. Pemimpin harus menciptakan senang. Enjoyment. Apa ending dari enjoyment itu? Adalah semua orang cinta sama pemimpin. Nah, jadi karena senang, semua orang cinta kepada pemimpin. Apa itu cinta, Bu Wida? Tahu cinta artinya? C itu cerdas, I itu integritas, D itu berjiwa transformatif, ya kan? A itu T itu transformatif, C itu cerdas, I itu integritas, N itu norma, taat norma, T itu transformatif, A itu arif. Pemimpin yang dicintai mempunyai jiwa cerdas, punya integritas, berjiwa transformatif, ya, normatif, berjiwa transformatif dan arif. Pemimpin harus semangat penuh. Ya, tidak boleh loyo ya. Anda pernah menjadi pemimpin melihat pemimpin loyo? Kalau pemimpinnya loyo, anak buahnya loyo. Kalau tentara, kalau pemimpinnya loyo, komandannya loyo, maka anak buahnya loyo. Pemimpin tidak boleh loyo. Benar nggak? Jadi ini penting saya jelaskan. Lalu yang ketiga apa? Emotion. Pemimpin harus punya rasa. Pemimpin tidak boleh rasional semata. Pemimpin tidak boleh hanya rasional semata, juga punya rasa, punya nilai, punya jiwa kemanusiaan, tahu menghargai manusia, menganggap pekerja adalah manusia, pekerja adalah aset. Jangan sama sekali menganggap pekerja itu adalah buruh, pekerja itu adalah bawahan, pekerja itu adalah aset. Makanya pakai emotion. Lalu yang keempat adalah efektif. Pemimpin harus tepat guna. Pemimpin jangan boros, pemimpin jangan tidak disiplin, harus tepat guna. Pemimpin itu harus jujur. Jujurlah sayang, aku mencintai organisasi ini, agar semua anak buahku senang bekerja di sini. Jika nanti aku harus pergi, organisasi ini tetap tumbuh dan berkembang. Kan begitu kan? Jadi harus begitu. Lalu efisien. Organisasi juga harus efisien, yaitu berhasil guna, mampu 4 kali lipat
jangan hanya itu saja. Pemimpin tidak boleh napak tilas, mengikuti gaya lama terus, tidak ada hal yang baru dibangun. Orang yang efisien itu adalah berhasil guna, bisa menciptakan nilai guna yang lebih. Lalu yang terakhir adalah pemimpin itu adalah endurance, daya tahan, sehat lahir batin. Jadi ada 6E Bapak Ibu sekalian. Seorang pemimpin yang bisa menjalankan good management, good entrepreneur memiliki 6E. Sekarang apa hasil dari 6E itu Bapak dan Ibu sekalian? Saya jelaskan hasilnya apa. 1. 6E berangkat masukkan 6E. Apakah masih suara saya didengar Bapak Ibu? Masih, Bro. Halo. Masih, Pak. Masih, Pak. Jelas, Bapak. Yang pertama apa hasilnya Bapak Ibu dari 6E itu? Yang pertama adalah Pak menjadi excellent, pemimpin yang excellent. Nah, itu E yang pertama. E yang kedua, pemimpin yang expert, cakap. Pertama excellent, luar biasa. Yang kedua expert, cakap. Yang ketiga example, good example. Yang keempat, Bapak adalah eminence, superior, Bapak Ibu. Lalu yang kelima adalah Bapak Ibu adalah esteem, membanggakan. Bapak Ibu benar-benar membanggakan. Yang keenam adalah eternal, Bapak Ibu dikenang selama-lamanya, abadi, keabadian. Jadi berangkat dari 6E menghasilkan 6E. Itulah pemimpin yang benar-benar menerapkan leadership, managerial, dan entrepreneur di dalam menggerakkan organisasi, baik organisasi formal, non-formal, informal, maupun organisasi sosial. Pada Ibu sekalian, ini yang perlu. Tetapi pemimpin yang hebat juga menggunakan 9O. Nah, ini teori baru Bapak Ibu, teori saya nih. Makanya buku saya baca. Kalau Bapak Ibu tidak baca buku saya, kalau saya menjelaskan aja nanti bibir saya lower, yaitu 9O Bapak Ibu. Pak Karta, apa yang disebut dengan 9O? Bapak harus bekerja dengan otak. Otak. Apa hasilnya Pak Karta? Otak itu apa hasilnya? Bisa jawab? Pak Karta? Atau Pak Made Subagil? Bisa menjawab. Kalau kerja otak apa hasilnya? Inisiatif. Pemikiran Pak, inisiatif Pemikiran. segala macam. Iya, Pak. Apa? Inisiatif, Pak, salah satunya. Kerja cerdas Pak hasilnya Pak. Kalau Bapak menggunakan otak O pertama kerja cerdas. Kedua O yang kedua otot. Apa hasil menggunakan otot Pak? Kerja keras Pak. Ya, keras. Iya kan, kalau tidak keras tidak bisa kerja Pak. Masa Pak Subagio kalau tidak keras ototnya bisa kerja nggak Pak? Apalagi di malam hari kalau lembek Pak, tidak bisa kerja Pak kan? Pak Karta coba tanya itu. Kalau lembek tidak bisa kerja Pak kan? Jadi otot. Nah, jangan ketawa Pak, ya kan? Lalu yang ketiga apa Pak Subagio? Oh yang ketiga, omongan. Dengan ngomong kerjanya jelas Pak. Dengan omongan kerjanya jelas, ya. Oh yang keempat, obrolkan, diskusikan. Jadi kerjanya lugas. Dengan obrolkan kerjanya lugas. Lalu O yang kelima adalah observasi Pak. Lihat di lapangan. Cocok nggak apa yang kita obrolkan? Cocok nggak apa yang kita lakukan? Kerjanya apa Pak? Berkualitas. Lalu setelah kita observasi, orientasi Pak. Orientasi agar kerja kita berkelas Pak. Orientasi supaya pendalaman apa yang kita omongkan, obrolkan, observasi, lalu orientasi kan Pak kan, supaya menjadi kerjanya berkelas, yakin. Lalu O yang ke-7 Pak, tahu apa O yang ke-7? Obsesi. Tetapkan obsesi Bapak, kemana arah Bapak, ya kan? Obsesi Bapak. Kalau ada tujuan itu. Lalu O yang ke-8 adalah Bapak adalah namanya objek. Kemana anunya? Jelas objeknya siapa, sasarannya siapa. Objeknya jelas. Jelas kerjanya jelas. Terakhir adalah ajak orang Pak. Agar kita ikhlas Pak. Karena bersama kita bisa. Jadi saya ulangi 9O itu. Otak, otot, omongan, obrolan, obsesi, orientasi, lalu Bapak Ibu langsung obsesi, objektif,
lalu Bapak langsung tekan objeknya mana, lalu terakhir adalah orang, ya kan? Ini dengan 9O Bapak akan menjadi komplit di dalam menerapkan kepemimpinan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperkuat jati diri Bapak Ibu sebagai pemimpin. Oke, kita lanjutkan sekarang di slide terakhir. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Maksi Hombing ini muncul, saya hanya nanti menjelaskan 1 jam aja, kalau saya 2 jam nge-mail saja nanti Bapak nonton Metro TV atau TV One, ya kan? Saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu 1 jam nanti, karena ini levelnya S2. Kalau level bachelor masih bisa lah kita one way traffic, ini kalau udah magister harus 2 way traffic ya. Jangan sampai hanya Bapak sebagai pendengar yang pasif saja, nanti tidak dapat apa-apa. Saya takut Bapak itu ngantuk dengerin suara saya, ya kan? Benar nggak Pak? Ya kan? Jadi kita jangan ngantuk Pak Siombing ya. Pak Siombing senang menebarkan cinta nggak? Halo? Senang Pak, senang. Senang. Andaikan kan ku lakukan yang luhur mulia, tanpa rasa cinta kasih hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Cinta cerdas, punya integritas, norma, transformatif, arif. Ingat itu Bapak Ibu sebagai pemimpin ya, harus tebarkan cinta. Oke, penutup. Bapak dan Ibu sekalian, ini teori saya. Kalau mau pasti bisa. Kalau mau pasti bisa, ya kan? Pasti bisa kalau mau, ya. If there is will, you can, ya. If there is will, you can do something. If there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan, ya kan? Jadi kalau tidak ada kemauan, tidak ada jalan. Tidak ada kemauan, tidak bisa. Maka if you have will, you can do something. Jadi, if there is will, there is way. Maju tak gentar, mundur menyerang. Itu orang-orang progresif. Jangan kita harus seperti petinju. Mungkin Pak Karta pernah nonton tinju. Tinju itu kalau mundur juga ngejab, Pak. Iya kan? Jadi kalau mundur juga ngejab, begitu. Jangan mundur double cover saja. Double cover ngejab, Pak. Itu namanya mundur tapi menyerang. Nah, benar nggak? Itu baru namanya petarung tangguh. Namanya pejantan tangguh, Pak. Iya kan? Pejantan tangguh dan petarung tangguh. Kalau gitu, ya penakut. Jangan jadi pemimpin. Kalau Bapak jiwanya penakut, pengecut, jangan jadi pemimpin. Karena pemimpin itu adalah berani mengambil keputusan. Makanya harus tangguh. Nah, maju tak gentar, mundur menyerang. Siap bersanding, siap bersaing, dan siap bertanding. Kalau Bapak tidak siap bersaing, tidak siap bersanding, jangan bertanding. Lebih baik apa? Bapak Ibu tinggal di rumah, tidak ada beban. Paling-paling diomelin sama istri. Kalau takut sama istri, ya kan? Pak Ibu ya, Pak Karta, apakah ASTI, Asosiasi Suami Takut Istri? Ya kan? Oke. Cerdas menguasai medan, data, informasi sehingga dunia dalam genggaman kita. Pemimpin dimanapun harus dunia selalu dalam genggamannya. Menurut saya Bapak Ibu, mimpi kita harus tinggi langit. Setuju nggak Pak Maksi Hombing? Setuju Pak Maksi Hombing? Setuju Pak. Cita-cita kita setinggi langit Pak. Mengapa cita-cita kita tinggi selangit? Kalau jatuh sekali di awan Pak, masih lebih tinggi orang lain. Naik pesawat menyeberangi awan, naik kapal menyeberangi gelombang. Nanti kalau sudah menjadi wisudawan, cepat tangkap itu peluang, Pak. Ya kan? Benar nggak, Pak? Ya kan? Benar, ya. Pak, benar. Benar. Jatuh sekali, Bapak di pohon kelapa, Pak. Kalau jatuh di pohon kelapa, kita belajar dari pohon kelapa. Mungkin Pak Subagio sama Pak Karta ini pernah nggak melihat pohon kelapa itu dari akarnya sampai ujungnya berguna?
Kalau Bapak sebagai pemimpin jatuh di pohon kelapa, coconut tree is one of the university, is a very complicated, Pak. One of the university, ya kan, you can learn more about the kelapa, Pak. You can learn more about the kelapa, Pak. Kamu dapat banyak belajar tentang kelapa. Dari akarnya sampai ujungnya berguna, sehingga menjadi simbol pramuka. Jatuh sekali Bapak karena cita-cita tinggi di pohon pisang. Nah, kalau ibu-ibu kan senang megang-megang pisang, Pak, kan? Benar nggak, Pak Siombing? Ya benar nggak? Ya kan? Benar kan? Belajar kita pohon pisang. Kalau Bapak yang laki-laki jatuh di pohon kelapa, senang megang-megang kelapa, kan? Benar nggak? Nah, senang megang kelapa, apalagi kelapa gading itu Bapak pegang-pegang. Belajar megang-megang kelapa gini kan? Benar nggak, Pak Karta? Pak Karta senyum-senyum aja ini kan? Jadi jatuh dari langit di awan, dapat kita peluang. Jatuh sekali di pohon kelapa, belajar kita megang-megang kelapa bagi laki-laki, ya nggak? Jatuh sekali di pohon pisang, belajar bagi perempuan memegang-megang pisang. Karena pisang itu berguna juga dari akarnya sampai ujungnya. Daunnya pun berguna pohon pisang itu. Pohon pisang daun yang kering pun berguna, Pak Subagio, Pak Siombing, Pak Karta, ya nggak? Pohon kelapa, pohon pisang itu. Aresnya pun berguna bikin sayur, benar nggak? Jadi pohon pisang itu tidak semuanya berguna. Jadi kita jadi orang kalau jadi pemimpin, kalau mau sebagai pohon pisang, berguna untuk bawahan, berguna untuk owner, berguna untuk masyarakat. Pemimpin harus multi talenta, pemimpin harus multitasking. Ingat ini, pemimpin multi talenta, pemimpin harus multitasking. Benar nggak? Kalau tidak begitu, tidak bisa Bapak jadi pemimpin. Namanya Bapak itu adalah robot. Kalau tidak multitasking, multitalenta. Jadi pemimpin harus multitalenta. Jatuh sekali di mana Pak Subagio? Habis di pohon pisang? Ya. Di mana Pak? Habis dari pohon pisang ya, Prof. Ya, di mana? Langsung ke tanah ya, Prof. Nah, dari pohon pisang. Bunga. Oh, bunga. Pohon bunga. Masih ada peluang untuk mencari madu dengan tawon. Ya kan? Kalau kamu gigih jadi pemimpin, masih ada peluang untuk mencari madu dengan tawon. Ada peluang madu di sana, ya kan? Asalkan jangan, kalau sudah punya istri, jangan coba-coba cari madu asli ya. Nanti piringnya pecah semua itu ya, ya kan? Jangan coba-coba membawa madu asli ke rumah ya. Kalau madu tawon boleh, ya kan? Jadi jatuh di pohon masih bunga masih bisa kita berebut, ada peluang. That's have an opportunity to competitive with the madu, get madu lah, ya kan? Jadi Bapak Ibu masih bisa mencari madu di sana dengan tawon, berjuang, berkeras untuk mencari rezeki. Ada juga manfaatnya jatuh di pohon. Jatuh sekali di mana, Pak Siombing? Kalau jatuh sekali dari pohon bunga jatuh ke mana? Ke tanah Pak, ke ground. Masih di pot Pak, di pot Di rumput. bunga Pak. Rumput. Belum jatuh ke tanah Pak, masih di pot bunga Pak. Masih kita juga sering disiram, mendapatkan air siraman-siraman dari yang memiliki rumah. Masih sejuk kita Pak, dapat siraman air Pak, karena jatuh di pohon pot Pak kan. Jatuh sekali baru di rumput dan jatuh sekali baru di aspal dan di tanah Pak. Itu artinya apa Pak? Kalau Bapak sebagai pemimpin punya mimpi yang tinggi, maka Bapak akan seperti Bung Karno. Cita-citanya merubah dunia. Iya kan? Berarti apa? Berulang kali aku jatuh, namun selalu di atas. Itulah aku, S2 PNB, yang selalu punya kreativitas. Mari bersama kita ciptakan iklim maju agar kita berkembang. Dulu aku jadi JM di salah satu hotel. Wow. Kini aku sudah punya hotel, bukan lagi jadi pemimpin. Bapak Ibu udah jadi owner, jadi investor. Itulah orang bermimpi tinggi. Jadi pemimpin jangan pernah bermimpi rendah. Itulah presentasi saya Bapak dan Ibu sekalian. Karena sudah 1 jam saya berbicara,
tentu Bapak dan Ibu sekalian sudah ada ingin bertanya. Silakan Bu Widya, kalau ada yang bertanya apa saja tentang rumah tangga boleh, tentang apa saja boleh, tentang tesis juga boleh, tentang metodologi juga boleh, tentang cara menulis buku juga boleh, tentang menulis jurnal juga boleh. Kebetulan tahun ini juga ada jurnal saya masuk 2 untuk jurnal bereputasi. Silakan Bapak Ibu. Hampir selalu ada jurnal saya masuk di jurnal bereputasi di internasional. Silakan kalau Ibu siapapun mau bertanya silakan. Saya tunggu. Terima kasih. Baik. Wah, ini kayaknya Prof mesti dikasih tepuk tangan nih. Kalau tadi album lagunya sudah berapa lagu nih tadi ditayangkan. Luar biasa sekali ya. Seperti janji saya di awal bahwa kalau mendengarkan paparannya Prof Dasi ini nggak mungkin tidak termotivasi, betul nggak? Ada banyak sekali kunci yang tadi kita dapatkan bahwa ini kayaknya penyegaran rohaninya betul-betul mantep nih di sore hari ini. Karena tadi sempat ada yang bilang hotel sepi segala macam, dapat sentilan bahwa ternyata dalam posisi jatuh seperti apapun, seperti ilustrasi tadi Prof Dasi bahwa Ya benar memang Bu Widya. ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kan ada begitu, ya kan? Betul Ya, sekali. silakan. Oke, Lanjutkan. luar biasa sekali ya. Artinya apa? Menginspirasi bahwa pada titik jatuh dimanapun masih ada kesempatan yang bisa kita selalu cari gitu ya, mencari sisi positifnya. Tadi luar biasa sekali ya, banyak sekali jargonnya. Prof, sebelum mulai tadi ada yang tanya kalau mau beli bukunya bagaimana caranya? Sekarang kalau mau beli buku cepat, order di Stikom Bali. Di Oke. Stikom Bali, Stikom Bali. Di Stikom Bali ya. Kontak Stikom Bali. Ada Pak Sarjana di sana, bisa di Stikom. Pak Sarjana, yang dosen Poltek Bali itu. Oke, baik. Nanti mungkin bisa kalau teman-teman berminat bisa. Silakan. Ya. Bukunya Apakah murah-murah kok. Paling mahal 60.000 karena saya tidak minta untung, saya hanya sumbangkan semua itu. Oke. Semua saya sumbangkan, saya tidak pernah minta konsesi apa-apa. Baik, luar biasa. Mungkin di Gen 3 sudah ada pemilihan Pak Korti atau Ibu Korti, bisa dikondisikan nanti untuk memesan bersamaan barangkali ya. Ingat jangan mengcopy buku, balik lagi membeli bukunya untuk bisa membantu lebih banyak orang. Oke, tadi sudah ada yang angkat tangan untuk dibuka. Saya akan buka 3 sesi pertanyaan pertama. Waktu kita sampai dengan jam 7 sore ini. Nanti kita akan break sebentar 5 menit untuk toilet break untuk dilanjutkan dengan sesi berikutnya ya. Tadi kayaknya Bu Bona ya sudah Bona Ya, Ventura. Ibu silakan ada pertanyaan. Ya, saya bertanya sedikit ini karena berdasarkan pengalaman. Mohon maaf suara saya cukup jelas Prof didengar? Sudah cukup jelas Bu. Oke. Bagaimana menghadapi atasan yang sikapnya itu karakter dia introvert? Karena kalau karakter itu kan susah untuk dirubah. Jadi misalnya begini, saya sudah hampir 5 tahun bersama beliau. Ini kebetulan on rep saya, tapi 5 tahun ini tidak bisa saya, ya itu karena introvert atau alias tidak bisa ditebak. Kadang-kadang memang dalam in general beliau baik sama saya. Tapi cukup surprise di saat kadang kita berkomunikasi baik itu beliau komplain tentang saya, tapi di belakang saya. Jadi saya shock gitu loh. Kenapa nggak pas dengan saya itu langsung saja gitu loh. Itu membuat beliau agak fragile dan agak unik menurut saya begitu. Satu itu, kemudian kedua, bagaimana mempunyai atasan waktu saya sebelum menjadi GM, itu yang tidak bisa menghargai bawahannya. Maksudnya seorang leader itu pasti harus punya kaki-kaki kan supaya dia bisa untuk sukses because we are working as a team. Nah, kemudian saya di posisi the second person itu hampir semua pekerjaan beliau saya yang pegang. Saya yang tidak kedua pernah. apa, Bu? Yang kedua apa, Bu? Merubah. Kenapa? Pertanyaan yang kedua apa? Yang kedua bagaimana caranya untuk supaya superior kita itu mudah atau bisa bilang say thank you. Is only say thank you is difficult for him. Menghargai lah Bu ya, penghargaan ya. Iya. Jadi apa yang saya kerjakan itu sudah semua selesai dan itu saya bergabung dengan dia itu hampir 3 tahun. Oke. Dan dia sebagai second man, tapi even single thing say thank you itu no gitu loh. Yes, I know that. Oke. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Ya, Bapak. Yang pertama, merubah introvert atasan. Pertama, jangan kita tidak mendahulukan merubah orang lain. Jadi diri kita dulu dirubah. Jadi diri kita dirubah dulu, mencoba merubah diri kita. Kalau kita sudah merubah dengan berbagai macam metode,
misalnya mereka belum berubah, maka kita harus mengatakan kejujuran kepada mereka. Kejujuran. Dengan berani menanggung risiko. Iya kan? Kalau sudah, basisnya adalah fakta dan data, Bu. Kalau Ibu sudah misalnya sudah merubah diri Ibu dengan lentur, fleksibel, dan adaptif, lalu dan dilihat dengan dia begitu Bapak Ibu sebenarnya, lalu sekarang Ibu dengan jujur juga mereka tidak berubah, Ibu harus jujur, berani mengatakan, saya tidak bisa kerja dengan Anda, karena Anda tidak bisa menentukan sikap orang Anda tidak bisa menentukan sikap, apalagi membicarakan orang di belakang. Itu bukan tipe pemimpin. Saya tidak suka dengan cara begitu. Harus berani, Bu. Saya pernah menghadapi itu, saya berani. Konsekuensinya memang harus kita berani. Kalau tidak berani, ya memang kita tidak pernah merubah orang, Bu. Oke. Iya, itu memang harus berani, Bu. Ketimbang Ibu bicarakan dengan orang lain, sama Ibu dengan dia. Satu-satu, Bu. Tetapi pada waktu Ibu mengatakan, saya sudah melakukan sesuatu dan Anda harus berubah. Kalau tidak berubah memang kita tidak cocok. Tapi di hadapan berdua, Bu. Jangan di hadapan orang lain. Iya kan? Iya kan? Saya keluar atau Anda yang keluar? Begitu. Ini harus berani kayak begitu, Bu. Kalau tidak kita tegas, tidak akan bisa merubah orang yang gila-gilaan. Apalagi tidak pernah memberikan apresiasi dan penghargaan apapun. Karena ada orang jaim, pura-pura jaim. Karena menutupi kelemahannya, Bu. Sebenarnya orang yang jaim itu adalah orang yang menutupi kelemahannya. Sama dengan dosen kalau menjawab pertanyaan marah, Bu. Itu sama dengan dosen tidak tahu jawabannya sehingga marah. Jadi ada caranya adalah merubah diri sendiri. Kalau sudah kita merubah dengan norma-norma yang jelas, berbasis cinta, cerdas, integritas, akan taati norma, berjiwa transformatif dan arif, tetap dia kaku, lawan, Bu. Iya kan? Tapi melawannya dengan membongkar. Bapak ini sudah tidak cocok sebagai pemimpin, tidak cocok sebagai kiblat, tidak cocok sebagai panutan, tidak cocok sebagai preferensi. Karena Bapak Ibu tidak pernah mengapresiasi saya. Jadi Bapak Ibu memang tidak cocok. Lawan, Bu, jangan khawatir, Bu. Apalagi Ibu punya profesi yang sudah Kalau kita itu tertekan, Ibu kan, kalau demikian kan? Iya. Selamanya tertekan, buat apa kerjaan tidak nyaman, Bu? Mohon maaf ini, orang suami istri aja kalau punya beda pandangan berani cerai, masa sama teman sejawat bekerja tidak berani, Bu? Iya. Orang suami istri aja kalau beda pandangan kan mereka lebih baik pisah, Bu. Ya kan? Iya, betul. Bener nggak, Bu? Iya. Jadi kalau Ibu tidak punya sikap, selamanya tertekan. Siapakah orang yang menderita? Orang yang tidak punya sikap karena tahu pimpinannya salah, takut mengungkapkan sehingga mereka jadi korban. Ya kan? Sakitnya hati ini sayang karena kamu selalu menjalimi saya. Kan gitu, Bu. Benar nggak, Bu? Yap. Saya sering begitu dan berani, Bu. Oke, makasih. Terjawab ya, Bu. Yap. Baik. Memberikan inspirasi untuk Ibu. Betul. Tapi balik lagi tadi. Out of the box, Bu. Harus berani, tapi dengan strategi ya, Bu ya. Ya. Betul. Dengan bahasa yang bagus juga. Baik. Pertama tadi kuncinya. Piece ya, jangan di depan umum ya. Ya, pasti itu. Wah, ini jadi kayak curhat sore nih ya. Iya. Curhat sore sama Don't worry, be happy, Bu. You have capacity, Bu. You have capacity to do more than your leader, Bu. Ya. Okay. Baik, saya pindah ke pertanyaan berikutnya ya. Pak Agus Deni, silahkan. Pak Agus Deni Permana sudah angkat tangan dari tadi. Silahkan, Pak. Hai Prof Desi. Akhirnya ketemu lagi. Biasanya ketemu di Westin ya, Prof. Kalau ada wisuda kampus. Really good gitu. Iya, Sen. Looking forward to join the class. Sampai saya rela ada di pinggir jalan. I really wanna join your class seriously. Oke. Karena biasanya dengerin pada saat ngasih pidato doang kan. Prof, I really have a question. This is a little bit put a pressure for me, especially talking about thesis. Kalau dulu when I was in the university, dosennya mengatakan buatlah tesis atau skripsi yang you guys like, yang kalian suka. So kerjanya pun akan nyaman dan akan aman hasilnya. But sometimes ketika something yang kita suka ternyata tidak cocok dengan dosen pembimbing kita, Prof. Tidak cocok dengan dosen pembimbing, maksudnya saya rasa tidak linear dengan apa yang kita pelajari sebelumnya.
Bolehkah menggunakan metode lain atau cari judul lain atau cari topik lain? Nah, di S2 yang sekarang, of course, my previous education background was English Education Department, dan sekarang saya mengambil kuliah di Tourism Business Plan. Prof, just this only one question. Bagaimana sih cara kita menentukan topik untuk tesis yang tepat, Prof? I really need your advice for that. Mungkin masih jauh ya, Prof ya. Oke. Cuma saya memang agak sedikit kepikiran karena sama-sama priority sekarang kerjaan dan juga kuliah. Oke. That's it, Prof. Thank you, Prof. Oke, saya jawab. Doni, Agus, pilihan topik yang jelas adalah pertama adalah berbasis talentamu dan hobimu apa. Yang kedua adalah berbasis kerjamu di mana. Karena kamu orang pekerja, jangan di luar, nanti kamu cari data susah. Kalau kerjamu di front office, topiknya di front office. Kalau kerjamu di back office, topiknya back office. Kalau kerjamu adalah di frontliner, adalah masalah frontliner. Jadi jangan memilih jauh-jauh daripada profesimu sekarang dan hobimu sekarang. Jangan memaksakan. Jangan ada dosen memaksakan kehendaknya. Tidak ada dosen memaksakan kehendaknya, apalagi S2. Berikan mahasiswa kebebasan, apalagi belajar merdeka, kampus merdeka sekarang. Eranya merdeka oleh Pak Mas Nadiem Makarim. Tidak ada dosen menekan. Saya tidak pernah menekan judul mahasiswa. Apa yang kamu buat silakan kalau memang kamu bisa. Tapi saya bimbing. Yang penting dasarnya adalah itu hobimu, itu talentamu, itu profesimu, itu pekerjaanmu. Prinsipnya di S2 jangan mencari topik-topik, judul-judul di luar profesi pekerjaanmu. Nanti tidak ada waktu untuk mencari data keluar. Karena tidak dapat mencari waktu data keluar, kamu tidak akan tamat-tamat. Tak selamanya kamu punya waktu karena kamu sibuk bekerja. Begitu loh ya, Deni ya. Oke, Deni ya. Oke. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Bu Widya. Sama-sama. Makasih ya. Dan jadi tadi jelas sekali kata Prof Dasi, tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Ya, Prof ya? Iya, betul. Mau topiknya apapun yang penting selesai. Oke. Selesai. Betul-betul. Kita berpindah ke Pak Dewa Putrayatnya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Luar biasa, saya tepuk tangan nih buat Prof. Sangat inspirasi sekali. Jadi saya tertarik dari sisi semuanya deh, semuanya dari sisi sedikit selentingan dari sisi budaya, dari leadership secara Bali dan lain sebagainya. Nah kebetulan dari saya pernah menggabungkan antara manajemen Bali, kebetulan saya juga seorang dalang gitu, jadi kan banyak tak gabung-gabung. Nah, related dengan bisnis, Prof. Nah, orang bilang bahwa di bisnis itu orang itu selalu berkonsep bahwa harus punya ada M, pertama adalah money, kedua adalah punya metode, ketiga adalah punya mesin, yang keempat adalah punya market dan punya man. Nah, men dalam artian. Nah, kira-kira untuk kita, nah terkadang kita kan berpikir bahwa untuk membangun sebuah bisnisnya harus ada itu semua. Dan itu memang urutnya adalah money ditaruh di pertama. Money, terus ada metode, ada mesin, ada market, ada man. Kadang man taruh di paling belakang. Nah, kira-kira menurut Prof, dari pandangan Prof dan mungkin ada sebuah teori biar ada keberanian daripada diri kita, boleh nggak dibalik, Prof? Bahwa yang kita taruh adalah man yang pertama. Artinya SDM, sumber daya manusia, nantinya akan mengikuti dengan market dan lain sebagainya. Nah jadinya biar ada keberanian bagi kami untuk, walaupun satu tidak punya uang, nah kami juga kuliah di bisnis, berarti kami kan ingin menumbuhkan sebuah keberanian untuk menciptakan sebuah bisnis. Nah andai kata kami tidak punya uang, tapi kami punya SDM, berani nggak mengambil sikap seperti itu? Thank you, Prof. Oke, Pak Dewa, itu namanya yang Pak Dewa sebut adalah 5M itu faktor produksi, Pak. Man, money, material, method, dan mesin, Pak. Itu 5M itu namanya faktor produksi. Kalau Bapak bergerak di industri, Pak. Nah, jadi kalau Bapak bergerak sekarang di online system, berdagang di online system, Bapak tidak perlu 5M itu. Perlu M aja, man pertama aja, Pak. Bapak menggunakan gadget, you have the small one, you can create something loh, Pak, from the smartphone loh, Pak. Ya kan? Apabila Anda adalah manusia, tergantung motif bisnisnya. Kalau Bapak bergerak mulai ke industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, benar 5M itu, Pak.
Tapi Bapak kalau bergerak di bidang jasa, menjual barang orang misalnya, enggak perlu. Yang penting man-nya yang pertama manusianya, Pak. Misalnya Bapak jualan online, Bapak. Anak saya keduanya adalah dosen, keduanya jualan online, keduanya juga punya usaha kecil-kecilan yang lain, Pak. Juga konsultan pajak, konsultan macam-macam. Dia enggak punya apa-apa, Pak. Jadi tergantung pilihannya, Pak. Bapak memilih kalau industri Bapak bikin batako memang perlu 5M itu, Pak, walaupun kecil. Kalau Bapak misalnya usaha nasi jenggo sekalipun perlu 5M itu, Pak. Tapi kalau Bapak memilih usaha yang lain, usaha jasa, Bapak tidak perlu kalau Bapak misalnya laundry perlu Bapak 6M, 5M itu. Saya sebut 5M itu. Tapi kalau Bapak menjual barang orang kan tidak perlu Bapak dengan 6M, 5M itu, Pak. Ya kan? Kalau Bapak menjual nasi jenggo, Bapak ambil nasi jenggo, Bapak pajang cuma modalnya kursi saja, Pak. Nanti kalau tidak laku dikembalikan lagi, Pak. Bapak kalau menjual roti, Bapak naik sepeda motor. Nanti kalau tidak laku, kembalikan lagi rotinya, Pak. Bapak menjual baju cicilan atau baju online, kalau tidak laku, Bapak kembalikan lagi. Kan Bapak tidak perlu dong, Bapak perlu orang aja kan, Pak kan? Jadi saya setuju. Jadi tidak selalu, Pak. Tergantung depend on your business, Pak. Ya, Pak ya. Jadi itu, Pak. Sekarang contohnya Bapak, mohon maaf. Kalau Bapak misalnya ahli tukang cukur, Bapak. Kan tidak perlu, karena ada orang yang ajak Bapak kerjasama dari siapin tempatnya, Bapak tinggal nyukur saja. Kan hanya keahlian Bapak saja Bapak lakukan. Benar nggak Pak? Kan join Bapak misalnya dengan orang yang punya ruko kecil, buka usaha tukang cukur, usaha masas, Bapak pinter masas, kan tidak perlu apa-apa lagi Bapak. Benar nggak Pak? Jadi bisa berkolaborasi. Industri pun bisa berkolaborasi Bapak kalau memang tidak perlu 5M, itu hanya Bapak punya M1 saja. Yang 4M dipenuhi oleh kolega kita, partner kita Pak. Jadi tidak selalu Pak. Jadi melalui join kita, teamwork kita bisa bekerja walaupun di sektor industri. Membuat batako misalnya. Bapak punya pintar membuat batako, Bapak disiapin mesinnya, Bapak disiapin bahan bakunya, pasir dan lain sebagainya, Bapak cetak, Bapak jual. Jadi Bapak semuanya bisa. Mengapa tidak? Depend on our effort Pak. Tergantung pada usaha kita. Saya sejak dulu berbisnis tanpa 5M Pak, hanya 1M, yaitu mulut saja Pak. Luar biasa loh Prof ini. Tapi tadi sudah terjawab sebetulnya di 9O tadi ya Prof ya. Betul. Otak, otot, omongan diobrolkan Pak, cari partner bisnis kalau M-nya tidak ada, biar nanti bisa observasi, orientasi, obsesi, objek jadi deh proyeknya. Ya. Luar biasa. Oke. Luar biasa, thank you. Karena ini boleh katakan kita memakai untuk memotivasi anak-anak muda gitu. Anak-anak muda seperti anak saya, jujur aja mereka tidak ada keberanian, padahal mereka punya ilmu. Nah mungkin dengan pandangan Prof ini bisa saya memotivasi anak. Jadi mereka biar termotivasi bahwa tidak harus dengan konsep itu gitu. Anak saya Pak Dewo, anak saya punya anak laki di pegawai pajak, udah 10 tahun menjadi PNS di pegawai pajak, berhenti sekarang jualan Pak. Tidak bermodal apa-apa, Pak. Anak saya yang kedua berhenti dari kabupaten terkaya di Bali jadi pegawai, sekarang jualan online, tapi sedang keduanya masuk S3, Pak. Jadi masih muda. Anak saya yang kedua baru tahun 95, sekarang udah mau tamat S3, jadi dosen, jadi jualan bisnis, keluar dari pegawai, Pak. Jadi dia berani. Iya, Pak. Jadi persis, Prof. Jadi, nah, ketika anak saya membawa SK berhenti dari pegawai pajak, saya bilang, Pak, SK saya datang dari pegawai pajak sudah 10 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri, sekarang saya berhenti. Apa jawaban saya, Pak Dewo? Anda adalah anak yang top, Marco top, mantap, saya bilang begitu. Karena dia berani ngambil risiko, Pak. Oke, luar biasa. Tergantung role modelnya ya, Pak Dewa. Iya. Pak Dewa kita tahan. Ya, Pak Dewa ditahan dulu ya, Pak Karta ya, sekarang. Silakan. Ya, silakan Pak Karta. Terima kasih Bu Widya waktunya ya. Selamat sore Prof. Waduh, kalau Prof ini udah ini ya bicara ya, saya nggak bosan-bosannya untuk ini ya. Udah sering saya mengikuti dari presentasi dari Prof sendiri. Topik ini sangat menarik bagi kita ya, apalagi kita saat ini ada di industri pariwisata ya. Prof tahu sendiri ya, saat ini pariwisata kan lagi sedang down-nya ya, sedang terpuruknya ya. Nah, di dalam bisnis hospitality ini banyak sekali ya yang kita mesti siasati ya untuk kita bisa survive ya. Tadi hampir semua mengena ya, yang dari paparan dari profesor itu semua mengena ke kita ya. Nah, di dalam untuk apa ya, dalam operation sehari-hari ya dengan bisnis yang sangat limit sekali, apalagi saat ini Prof tahu PPKM kita Bali itu level 4.
ya kan udah berturut-turut ya. Untuk dapat bisnis, contoh per hari itu anggaplah kalau sekarang ditanya okupansi berapa okupansi, orang kita malu jawab Pak. Malu kita jawab okupansi ya. Paling kita isi berapa kamar, sekian kamar itu ya. Nah, untuk survive ya, kita bisa hidup ya. Nah, dalam operation kan kita ada yang kita mesti pilah-pilah ya. Ya, pilah-pilah yang mana kita korbankan, yang mana kita mesti jalankan. Nah, salah satu yang paling besar ya untuk hospitality itu kan manning Pak ya, PTIB ya Pak. Nah, dalam penerapan apakah kami salah ya dari sekian manning ya kita berlakukan atau mainkan 50-50 atau istirahatkan 50, jalankan 50, apakah itu salah Prof? Tolong masukkan Prof. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Pak. Jadi kebijakan yang di abnormal ini Pak ya, Pak Kartaya, apapun yang Bapak lakukan, tidak ada salah benarnya Pak. Namanya kondisi yang abnormal, ya benar nggak? Jadi kepada posisi yang abnormal ini yang penting adalah dikomunikasikan Pak. Dikomunikasikan kata kuncinya. Jadi supaya jangan ada mispersepsi Pak. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak yang benar Pak. Makanya Bapak harus dikomunikasikan. Itu kata kuncinya. Karena semua orang paham, semua orang memahami kondisi sekarang ini. Tidak berkata pun orang sudah paham Pak Karta. Oleh karena itu butuh komunikasi dan diskusi saja. Yang saya katakan tadi itu omongan, obrolan lagi Pak. Gunakan otak dan gunakan orang Pak. Nah itu loh, jadi lagi otak, otot, omongan, obrolan. Nah, itu semua digunakan. Saya yakin semuanya selesai. Karena orang tidak akan ada berani berbicara apa. Makanya yang terpenting itu menjadi dasar kunci kita untuk melakukan sesuatu sehingga kita bisa selalu meminimumkan persepsi-persepsi yang negatif karena saat ini dibutuhkan adalah persepsi positif Pak. Diperlukan energi positif, pandangan positif agar kita semua tenang, imun kita naik Pak. Tidak ada yang tercederai. Jadi komunikasi adalah solusi yang terbaik. Tapi kalau Bapak mau mengembangkan sedikit, ajak anak-anak itu diferensiasi dan diversifikasi Pak. Cara berpikir, cara berbicara maupun cara berusaha Pak. You lakukan apa saja, yang penting adalah untuk bisa bertahan dalam hidup ini. Terpenting saya paham dan saya memaklumi juga. Jadi jangan khawatir, semuanya itu adalah bagian yang harus kita hadapi dan bukan kita aja, ini semua orang menghadapi. Saya rasa semua paham. Jadi by communication everything is okay lah Pak. Ya Pak ya, sip Pak. Thank you Prof. Thank you Prof. Terjawab ya Pak Karta. Menurut saya kalau ditanya akupansi sekarang berapa, kalau saya sih harusnya jangan malu ya Pak, tapi bilang bahwa dengan akupansi berapapun kita masih bisa membantu orang lain untuk tetap bekerja di hotel kita, karena berarti hotel buka. Berarti Bapak hari ini sudah ada pencapaian, kan begitu? Begitu ya. Lanjut ke Pak Pedro. Silakan Pak Pedro, udah pegel kayaknya tangannya dari tadi itu. Silakan Pak. Baik, selamat malam Pak Prof. Selamat malam. Pak Prof, saya Pedro dari Raja Ampat, Papua nih. Wah, seru. Malam. Kebetulan saya di birokrat pegawai negeri sipil ya. Saya kerja di lapangan, khususnya di daerah destinasi wisata. Saya tertarik dengan apa yang tadi Pak Prof sampaikan mengenai manajerial pesimistik dan too optimistik. Iya. Jadi kebetulan saya kerja di sana di lapangan ini Pak Prof. Banyak pemimpin saya sama dengan hampir mirip-mirip juga dengan Ibu Christine tadi. Untuk pertanyaan saya ini kebetulan kan kita tidak sejalan juga dengan pemimpin kita. Jadi pemimpin saya ini tidak sejalan. Jadi ketika kita bekerja di lapangan ada masukan yang kita sampaikan bagaimana kita harus melakukan pekerjaan tidak seimbang, tidak seirama. Kira-kira Prof, langkah-langkah apa yang saya harus sampaikan ketika kita menyampaikan hal yang tadi saya dengar sempat Pak Prof sampaikan, kita lawan. Cuman keterbatasan kita di pegawai negeri, saya pernah lawan itu tapi kita dinonaktifkan.
akhirnya kita duduk tenang, tidak dipakai. Nah, Oke. kira-kira Siap. langkah-langkah apa yang harus Oke. saya lakukan? Oke. Terima kasih. Oke, Pak Prof. begini, Pak Johannes, begini, Pak Jo, apabila pegawai negeri memang karakternya kan birokrasi seperti itu, Ya. maka tidak ada lain, Bapak itu menggeser pelan-pelan, tidak sporadis, Pak, secara evolusi, ya Pak ya. Jadi menunjukkan dedikasi secara evolusi. Karena pimpinan itu kalau kita salahkan apalagi depan umum, Bapak pasti dinonjobkan. Ya kan, karena pemimpin birokrasi kan pemimpin yang punya jiwa otokratis, Pak. Oleh karena itu, Bapak harus melakukan secara evolusi pelan-pelan. Misalnya Pak Bupati, Sekda, atau Bapak pelan-pelan. Bahwa jalan Bapak bikin pelan-pelan. Dulu seperti membuat jalan. Dulu bongkar dulu jalan, badan jalan, kasih dulu batu. Setelah kasih batu, kasih pasir, kasih jalan lagi, kasih hot mix lagi. Nanti Bapak akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Be example. Don't you just giving example. Giving example ya tidak baik. Become example, Pak. Jadikan contoh pelan-pelan. Bapak pun jadi pemimpin nanti kalau Bapak jadi bupati akan sama dengan dia. Karena Bapak merasa berkuasa. Oleh karena itu, maka pelan-pelan sesuatu yang tidak baik kita perbaiki pelan-pelan, Pak ya. Akan masuk ke dalam sukma mereka dan Bapak akan dicangkuk jempol. Pak Yohanes, good stuff. Man of this month. Jadi orang yang bulan ini. Jadi jangan sporadis, Pak. Ada evolusi secara pelan-pelan. Itulah strateginya. Karena karakter birokrasi memang begitu, Pak. Saya ini merubah sesuatu itu secara pelan-pelan. Jangankan merubah atasan, Pak. Saya kan ini sudah 7 tahun saya menjabat di birokrasi juga, Pak. Merubah staf saya aja pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Tidak boleh sporadis, Pak. Karena di birokrasi lain di swasta, Pak. Kalau di swasta kan berbeda. Jadi budaya organisasi, Pak Yohanes, menentukan strategi untuk melakukan sesuatu tanpa mengorbankan tujuan organisasi. Jadi harus banyak paham tentang perilaku budaya organisasi. Jangan kesusu, ojo kesusu Mas. Iki masih disikil iki, ojo kesusu. Ini isi disikil iki, ojo kesusu, begitu loh ya. Ojo cepat-cepat neng susu Mas, ojo ke susu. Oke, ya. Iya, artinya Pak Prof, ketika kita ada di birokrasi ini kan ketika kita melawan dengan apa yang tadi mungkin Pak Prof kan melalui tahapan. Kalau kita yang di lapangan pada saat kita sudah capek, kita tiba-tiba ungkapkan bahasa yang memang tidak menyenangkan hati pemimpin, ya itu sepertinya seperti itu. Kadang itu kita dijebak. Risiko sebagai bawahan memang demikian. Karena memang risiko sebagai bawahan, maka cara merubah karakter pimpinan itu adalah melalui tahap demi tahap dengan fakta. Tidak boleh dengan omongan. Pemimpin di birokrasi tidak boleh diberikan omongan, Pak. Harus fakta. Ketika fakta Bapak lakukan, misalnya Bapak merubah aparat desa menjadi baik, Bapak akan dibilangnya camat yang hebat, Pak. Bapak akan dibilangnya adalah bagian yang hebat. Tapi jangan sampai Bapak merubah masyarakat lalu menimbulkan keresahan di masyarakat. Walaupun baik pun Bapak pasti dimarahi oleh Pak Bupati, Pak. Karena seolah-olah ada kepentingan masyarakat yang Bapak ganggu. Walaupun tujuannya Bapak mulia. Makanya harus tahap demi tahap. Kuncinya apa? Manajemen. Perencanaan yang paling utama, yang paling bagus, Pak. Kedua, laksanakan apa yang Bapak rencanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu bikin sistem pengorganisasian yang bagus. 4, lakukan dengan pengawasan yang ketat. Monitoring dilakukan, monitoring dan evaluasi monep. Pasti bagus, Pak. Saya sudah pernah mengalami seperti Bapak. Sukses, Pak. Nanti kalau Bapak ketemu saya berikan jurus lagi. Ini kan karena waktu terbatas saja, Pak. Ya, Pak Jo ya. Nanti catat nomor telepon saya berikan nanti jurus-jurus lagi. Iya kan? Iya kan? Janganlah kau pernah bersedih jika pimpinanmu menyalahkan. Nah, itu loh lagunya loh, ya kan? Lakukan bekerja demi untuk profesi, Pak ya. Biasa. Kalau Bapak disalahkan atasan biasa, Pak. Jangan perlu khawatir, Pak. Tunjukkan you can do more than what the leader hope, Pak. You can do more than what the leader hope. Top, Marco top, mantap. Oke, terjawab ya Pak Bedro ya. Baik, terima kasih. Kuncinya adalah kerja nyata, Pak. Hasil nyata,
pelan-pelan pasti bisa merubah. Tadi saya menangkap Pak Bagus Anugrah Perdana sempat angkat tangan, masih mau bertanya Bapak? Baik, terima kasih waktunya. Oke, Ya, silakan. masih mau bertanya, Bu. Selamat malam, Pak Prof. Malam. Baik, Pak. Ya, saya sebagai salah satu karyawan di hotel juga. Jadi begini, Bapak, saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi rekan kerja kita yang mungkin sama-sama kita bergerak dari bawah, namun secara pribadi ada seseorang yang mungkin lebih unggul dan akhirnya dipromosikan seperti itu. Jadi rekan yang di bawah ini biasanya itu akan menimbulkan sifat yang iri atau yang mungkin tidak suka kepada kita karena sekarang kita sudah berbeda status seperti itu, Bapak. Tapi itu kan hanya sebagai jabatan saja. Tapi kalau di luar sana kita masih orang yang sama seperti itu, Bapak. Itu saja pertanyaan saya dan yang kedua, ya baik, silakan Pak. Itu dulu Pak. Karena banyak yang akan Begini bertanya. Pak Bagus. Kalau Siapa? orang ada yang berubah karena posisinya itu hal yang wajar. Ya, dan persepsi Pak Bagus juga harus rubah. Karena temannya sudah naik, persepsi kita rubah. Mungkin Pak Bagus juga berpikir pada saat di formal Pak Bagus menganggap sebagai teman biasa sehingga mereka tersinggung. Ya kan, kok tidak ada perubahan, saya ini sudah atasan. Orang itu perlu diapresiasi. Jadi ketersinggungan pada saat di formal Pak Bagus anggap biasa, mereka menganggap di informal pun Bapak juga tidak dianggap begitu karena dia merasa sedang berkuasa. Siapa tahu ini ada kesalahan sekecil apapun tapi Pak Bagus tidak pahami. Oleh karena itu profesional kata kuncinya. Kalau di formal memang kita letakkan pada format yang proporsional. Tapi kalau sudah di dunia pergaulan kita aja dia bergaul. Tapi kalau tetap orangnya begitu, memang orangnya gila jabatan. Orang gila jabatan itu tidak usah diajak berteman dalam konteks di luar panggung profesi gitu loh, karena mereka tidak bisa memisahkan. Kok sudah di luar Pak Bagus juga dianggap bawahan, dianggap juga bawahan, padahal yang dianggap bawahan pada saat kita ada di organisasi di lingkungan kerja kita. Berarti itu adalah manusia yang tidak on the right man on the right place. Jadi memang orang itu memang tidak ada kewenangan Pak Bagus untuk merubah. Barangkali mungkin sekali lagi Bapak Bagus harus bisa menunjukkan kinerja sehingga atasan yang nanti lebih atas akan menilai, ya kan, karena dia itu hanya gila jabatan saja. Orang yang gila jabatan tong kosong nyaring bunyinya. Oke, ya. Wow. Terima kasih Pak Prof. Ya. Terima kasih, sangat termotivasi. Terima kasih. Sip. Oke, Silakan kasih, Ibu Pak. Widya, bisa Oke, dilanjutkan. terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya Pak Pande, ada Pak Pande Suartaya yang mau bertanya. Silakan Pak Pande. Baik, terima kasih Bu Widya, Pak Prof, atas paparannya. Begini Pak Prof, saya mau sharing saja. Jadi dilihat dari leadership style atau apapun itu yang secara teori, saya ingin menyampaikan sharing ya. Jadi pada setahun lalu di situasi munculnya virus corona COVID-19 di bulan Maret. Jadi di hotel yang saya tempat bekerja itu situasinya adalah saya diposisikan dalam situasi yang sangat susah lah waktu itu ya, karena salah satunya adalah cash flow dari hotel di tempat saya bekerja itu tidak memadai, kemudian support dari owner pun waktu itu belum ada. Jadi saya membuat keputusan kepada stafnya saya dengan mengeluarkan suatu memo gitu loh Prof. Intinya adalah saya mengeluarkan 3 poin memo. Satu diantaranya adalah staf yang mau tidak dibayar tapi masih tetap ingin bekerja di perusahaan. Memang kedengarannya seperti ini ya, otoriter atau apapun itu ya. Tapi saya membuat keputusan itu. Yang kedua adalah masih statusnya tetap bekerja, tapi dia di unpaid leave. Nah, yang ketiga adalah ya resignation, mundurkan diri kami dari
manajemen siap memberikan sertifikat atau apapun itu. Nah, dalam situasi itu, menurut Pak Prof itu kepemimpinan saya itu bagaimana, Prof? Apakah baguskah, jelekkah, otoriterkah, atau gimana? Terima kasih. Saya rasa gini, Pak Pande, apabila Bapak sesuatu yang Bapak mau putuskan di dalam sebagai pemimpin dengan alternatif begitu adalah Bapak Pande telah melakukan suatu pengkajian, apakah pengkajian dengan berbasis kondisi objektif perusahaan dan Bapak menyampaikan data kepada teman-teman, itu semuanya adalah, kembali lagi saya katakan seperti Pak Karta, dalam kondisi yang abnormal ini saya sangat sulit menilai apakah kebijakan pimpinan itu salah atau benar, karena indikator-indikator yang kita pakai tidak bisa berjalan secara normal. Menurut saya apa yang Bapak lakukan itu adalah sudah memenuhi batas-batas sebagaimana yang saya sebut dengan human skill, conceptual skill, managerial skill, design skill, technical skill, soft skill, personal skill, bahkan spiritual skill. Bapak sudah menggunakan pendekatan seperti itu. Saya rasa easygoing saja, bagus saja. Bapak sudah melakukan human skill, ya gunakan conceptual skill, design skill, managerial skill, technical skill, soft skill, personal skill, spiritual skill. Artinya spiritual skill itu Bapak sudah menggunakan mental yang kuat, basisnya adalah doa. Mengapa tidak? Itu saya rasa udah 9 kecakapan itu Bapak gunakan untuk mengambil kebijakan. Saya rasa dengan kondisi yang tidak normal ini sudah sangat luar biasa, Pak Pande. Don't worry, be happy lah. You are is the best leader lah. Oke. Saya jawab ya, Pak Pande ya. Jadi ini kayaknya banyak yang curhat apakah decision diambil salah atau benar, Prof. Jadi pencerahan dari Prof mudah-mudahan membantu menghilangkan rasa benar atau salah itu tadi ya, Prof ya. Prinsipnya 9 kecakapan itu dipakai. Betul. Di chat ada Ibu Suci. Bu Suci barangkali mau langsung disampaikan pertanyaannya. Ibu Suci iPhone di sini namanya. Mau disampaikan pertanyaannya atau saya bacakan? Bu Suci? Oke, katanya bertanya bagaimana penerapan manajemen konflik dalam kaitannya dengan model kepemimpinan Pentapin dan Dexapin. Apakah itu dibenarkan dan bagaimana strateginya yang terbaik? Ya. Gitu ya? Ya, betul Bu Widya. Halo, ini ada yang bocor suaranya. Siap. Masuk suaranya. Sore Bu Widya, sore Pak Prof. Sama sore semua. Kita dalam kepemimpinan itu banyak sekali saya temui GM, seorang GM atau manager ya, yang menerapkan sistem manajemen konflik. Well, I'm also interested with the theory yang tadi Pak Prof mention about Pentapin dan Dexapin, where as a leader kita harus bisa menjadi dinamisator gitu Pak ya, di posisi di bawah. Di Dexapin yang saya ambil adalah kita harus bisa membuat senang, dalam artian make an enjoyment for all the staff or the team gitu ya, team member. Tapi di manajemen konflik itu kadang-kadang kan kita menggali banyak ideas atau giving a challenge to the staff or the team to give their opinion gitu ya Pak ya. Cuman kadang-kadang kan namanya human being itu kan pasti ada aja rasa like and dislike gitu ya Pak ya. Itu kadang-kadang jadi konfliknya bisa jadi berkepanjangan yang menyebabkan jadi destruktif. Juga tapi di sisi lain kita sebagai leader atau manager mengharapkan itu menjadi satu inspiration, giving people initiative. Tapi kadang-kadang kalau udah apalagi situasi pandemi begini nih Pak Prof, kadang-kadang itu jadinya benar-benar destruktif gitu loh. Nah itu gimana solusinya? Apakah ini kita bisa terapkan ataukah ada another strategi yang win-win solution seperti itu Pak Prof? Terima kasih Pak Prof. Jadi begini, menurut saya Pentapin dan Dexapin itu kalau manajemen konflik itu sangat pas. Apalagi konflik itu diciptakan. Dalam organisasi bisnis ada konflik diciptakan, maka muncul manajemen konflik, buku manajemen konflik, ya kan? Manajemen konflik itu ciptakan konflik itu tujuannya adalah self correction atau cross correction.
antar pegawai, antar bawahan, antar atasan. Itu biasanya diciptakan untuk membangun sebuah reputasi dan prestasi serta produktivitas. Tapi takutnya bahwa konflik yang dibikin itu bisa kebablasan. Oleh karena itu, maka pimpinan harus memegang kendali betul. Kendalinya adalah di pentapin itu, bahwa pemimpin itu harus tidak selalu berada di atas saja, harus cepat berubah kemana-mana pun, harus berubah, lentur, fleksibel. Dengan pentapin inilah maka manajemen konflik akan terkendali apabila diciptakan. Tapi kalau manajemen konflik itu adalah terjadi secara alami dan bisa liar, ini harus memang di stop cepat-cepat. Karena apa? Bisa ke pribadi dan bisa merusak sistem. Karena tidak dipersiapkan oleh pimpinan sedari awal tentang bagaimana membuat manajemen konflik. Jadi menurut saya, apabila ada manajemen konflik karena secara alami, secara personal, maka cepat dipotong. Karena itu merusak sistem, merusak kinerja perusahaan. Tetapi kalau diciptakan konflik itu memang strateginya yang pentapin dan deksapin akan bisa menyelesaikan Ibu Suci. Saya yakin dan percaya bisa menyelesaikan karena pemimpin itu lentur, fleksibel, kreatif, inovatif dan berada di mana-mana sehingga sekecil apapun konflik yang melebar akan dipahami dan dikendalikan. Karena pemimpin kecakapannya adalah mengendalikan dan mengontrol serta mengawasi. Saya yakin dan percaya. Yakinkan pentapin dan deksapin akan meminimumkan konflik apabila memang konflik itu dibuat. Tetapi kalau konflik itu diliar, konflik itu tercipta, maka teori potong bebek angsa harus digunakan. Cepat harus teori potong bebek angsa digunakan. Karena itu berbahaya, membahayakan organisasi Bu Suci. Kalau memang nanti akan berembet kepada organisasi tanpa terkendali. Jadi runway world istilahnya, dunia kebablasan. Ya kan harus dipotong cepat-cepat ya. Oke. Bahaya. Nah, itu menurut saya, ya. Oke, Pak Prof. Oke, thank you Pak. Terima kasih banyak inputnya. Oke, terima kasih Bu Suci. Jadi tadi potong bebeknya tetap harus jalan ya, Prof ya. Yang bisa dibina tetap dibina, yang tidak bisa dibinasakan begitu, Prof. Begitu memang, yang tetap dibina, yang tidak bisa dibinasakan. Memang begitu karena itu menjadi ini loh, seperti titik noda dalam susu, ya kan? Titik noda dalam susu, titik noda yang terjadi dalam hidup ini segera dihilangkan agar pergi. Kan gitu kan? Ya nggak? Kan? Ini beneran satu album ini kayaknya. Siap ya teman-teman ya, rilis setelah ini akan live konser dengan Prof. Iya, tolong di-share CD-nya di mana bisa dibeli Pak Prof? Di Bu, di Istiqom Bali Bu, ITB Istiqom Bali Bu ya. Istiqom Bali. Baik Prof. Masih ada pertanyaan ini dari Pak Made Subaga. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Widya. Selamat malam Prof. Pak, saya mau menanyakan pandangan dari Pak Prof di sini terkait mengenai leadership dan respect di posisi Pak. Kebetulan situasi pada saat sekarang adalah di tempat saya bekerja, salah satu hotel Accor di Pantai Kuta, owner lebih cenderung komunikasi kepada saya, Pak, direct langsung komunikasi kepada saya, baik itu dari sebelum COVID-19 ataupun pas lagi saat COVID-19. Sedangkan saya masih ada satu superior di atas saya. Jadi bagaimana baiknya kita bersikap dengan tujuan biar tidak ada kecemburuan sosial ya Pak, karena apapun itu case-nya, kita di sini punya cuma satu owner ya Pak, owner tunggal, lebih cenderung komunikasi ke saya dibandingkan superior saya. Mungkin minta pandangan dari Bapak. Oke, terima kasih. Jadi begini, tidak ada masalah the owner berbicara dengan Pak Subade atau Subagio ya. Tidak ada masalah, don't worry, be happy. Tetapi Pak Subagio itu harus juga menyampaikan kepada atasan, dengan bahasa yang bagus, iya kan? Mungkin tadi saya sempat ketemu dengan owner, ada bicara begini, barangkali dengan Bapak sudah bicara. Kalau belum, mungkin ini sebagai peringatan atau sebagai apa yang perlu kita bahas bersama Pak. Karena saya sendiri juga belum muat untuk menyelesaikan itu. Pura-pura aja begitu, iya kan? Saya masih namanya
kita berdiplomasi lah, bukan pura-pura. Berdiplomasi seperti itu, bahwa Bapak barangkali bisa kita bersama menyelesaikan ini. Apabila belum Bapak menerima, tapi kebetulan kami dahuluan menerima, barangkali bisa kita selesaikan bersama Pak. Kan begitu. Karena kepercayaan itu harus dimanfaatkan secara baik dan benar, supaya jangan nanti menimbulkan friksi, kan begitu kan. Maka jawabannya adalah komunikasi, diskusi. Jadi obrolan dan omongan dengan menggunakan otak itu juga sudah cocok, Pak. 3O aja Bapak gunakan, omongan, obrolan, otak yang cerdas, selesai urusannya, Pak. Tidak perlu lagi perpanjang-panjang lebar. Karena Bapak ingin menjaga harmonisasi hubungan antara Bapak dengan dia, kan? Tidak ingin meningkatkan konflik, kan? Mengapa tidak gitu loh. Dan Bapak mungkin bisa menyampaikan one day, Pak, kalau nanti owner menyampaikan kepada saya, itu sama juga akan menyampaikan kepada Bapak. Barangkali owner tidak sempat ketemu Bapak, iya kan? Karena bagaimanapun Bapak adalah Bapak yang terhormat di sini. Kami selalu berkomunikasi, entah lewat Bapak atau lewat saya akan selalu berkomunikasi dengan Bapak. Karena kita adalah, katakanlah saya adalah bawahan Bapak dan selalu mengapresiasi Bapak. Karena Bapak adalah partner kerja saya demi kemajuan bisnis. Tidak ada salahnya begitu, kan? Karena kelegowoan itu, rendah hati, jangan sampai baru dipercaya owner adalah tinggi hati. Yang bagus rendah hati. Rendah hati lebih bagus daripada tinggi hati. Ya kan? Ya kan? Benar nggak? Gitu, saya begitu kan? Betul. Terima kasih, Prof. Jadi kemampuan untuk komunikasi juga jadi sangat penting ya, bukan cuma rendah hati, kemampuan komunikasinya yang harus dahsyat luar biasa. Pak Wayan Ginastra sudah angkat tangan, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Widya. Prof, salah satu sifat daripada leadership yang saya juga tahu adalah sebagai manusia adalah mempunyai sifat marah, dan saya tertarik dengan salah satu bagian daripada Dexapin yang Prof sebutkan, yaitu emotion. Lebih menyorot pada anger management, di mana kita tuh sering marah-marah gitu. Kadang-kadang marah-marah ini diterima sebagai emosinya atau tekanan suaranya daripada maksud yang ingin disampaikan oleh leader tersebut. Bahwa emotion atau anger itu bagian daripada cara menyampaikan, cara mendeliver maksud yang ingin disampaikan, tapi kadang-kadang dilihat sebagai marahnya atau negatifnya daripada yang sisi positif atau sisi dibaliknya. Nah, bagaimana bagaimana mengelola anger management ini sehingga lebih menghasilkan yang positifnya dan orang melihat sisi positif daripada yang dilihat adalah bapaknya marahnya bisanya cuma marah-marah saja. Terima kasih, Prof. Oke, makasih Pak. Ini pertanyaan bagus nih. Saya jawab gini Pak. Fungsi pemimpin itu hanya marah Pak sebenarnya Pak. Nah, itu dulu disadari. Fungsi pemimpin itu hanya marah Pak. Sebenarnya marah. Marah terhadap orang yang bohong dan menipu Pak. Ingat Pak, marah boleh terhadap orang yang bohong dan menipu. Kalau marah terhadap orang yang salah dan keliru, jangan Pak. Nah, beda Pak ya. Marah kepada anak buah yang bohong dan menipu. Tetapi jangan marah sama orang yang salah dan keliru, karena itu bisa diperbaiki. Kalau menipu dan bohong itu udah merusak sistem Pak Ginastra. Jadi oleh karena itu Bapak boleh marah. Marah ada dua. Marah kepada orang yang bohong dan menipu, itu tidak pada ampun. Marah kepada orang yang salah dan keliru adalah marah yang educated Pak. Education Pak. Marah yang mendidik Pak. Tunjukkan kesalahannya. Jangan, sehingga Bapak tuh jangan langsung Bapak marah dulu, tunjukkan kesalahannya, sehingga dengan Bapak menunjukkan kesalahan itu ego Bapak sudah turun Pak. Gitu loh, tunjukkan kesalahan dan kekeliruannya, gitu loh Pak. Kalau yang bohong sikat habis Pak, sikat habis, potong bebek angsa langsung Pak. Berlakulah seperti tukang jarit Pak, potong sikut Pak. Nah, ya, kalau yang bohong dan menipu, karena orang berbohong dan menipu pasti ingin mengulangi lagi Pak. Karena itu direkayasa sejak awal Pak. Ya kan, tapi kalau keliru dan salah itu biasanya tidak direkayasa, terjadi tiba-tiba Pak. Maka tunjukkan kesalahannya, tunjukkan kekeliruannya, maka marah Bapak akan 75% akan turun Pak. Jadilah kemarahan yang educated Pak. Terima kasih Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Iya. Ya, ternyata marah aja ada tips dan triknya ya Pak ya. Jadi pimpinan harus marah, tapi marahnya marah yang keren. Oke, kayaknya pertanyaan terakhir ya dari Pak Mark Sihombing. Silakan Pak. Pak Mark, ini jadi pertanyaan pamungkas sebelum kita tutup sessionnya. Silakan Pak. Bapak masih mute.
Bapak masih mute, Pak. Di-unmute terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Ya, silakan, sudah terdengar, Pak. Selamat malam, Pak Prof. Mbak Wid, Halo, terima Pak. kasih untuk Horas, Pak. waktunya. Horas, Pak. Kenapa, Pak? Horas. Horas, Pak, horas. Habis beras makan gabah. Jangan, Pak. Terima kasih, Pak Prof. Bapak penuh menyemangatin para pendengar mungkin ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Saya berkaitan dengan tentang manajerial, Pak. Manajerial kemudian dihubungkan dengan entrepreneur. Saya lihat dari manajerial yang tadi kita pelajari, nothing to something, zero to hero, minimum, maximum, and introvert ke extrovert. Ini sudah kita lakukan. Pertanyaan saya, bagaimana menghadapi entrepreneur, foreigner terhadap Indonesian leadership manager? Di pengalaman saya, foreigner entrepreneur lebih kepada demanding. Nah, sesuatu yang sudah kita lakukan, menurut kita, ya kita sudah maksimal. Kemudian ini tipe foreigner ini ada saja yang mereka mau lebih dan lebih dan lebih. Bagaimana menghadapi foreigner entrepreneur yang seperti ini, Pak, karakternya dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Maksi Hombing. Begini Pak, kita kan punya bisnis plan Pak. Perusahaan itu punya bisnis plan. Kan tidak seenaknya orang itu berlompat-lompat keinginannya tanpa berbasis bisnis plan Pak. Makanya setiap tahun itu kan ada rapat kerja tahunan Pak. Apa yang harus kita lakukan tahun ini kan gitu Pak kan? Jadi berbasis adalah bisnis plan Pak. Jangan bekerja tanpa bisnis plan. Seenaknya mau A, mau B, mau C tiba-tiba boleh dirubah tapi melalui rapat, melalui persetujuan Pak. Karena bagaimanapun juga kan harus dipersiapkan faktor pendukungnya untuk melakukan sesuatu yang lebih Pak. Jadi konsep dasar kita tadi dikatakan, makanya saya kembali ke hulu, theoretical, empirical, data, informasi, dan fenomena Pak. Jadi jangan sampai tanpa itu. Jadi kalau owner melalui ingin mencari uang dan memeras staf Pak supaya bekerja berlomba-lomba, sudah tercapai targetnya 80%, aku pun siripnya dipaksa menjadi 100%, bahkan 1.150%. Kan owner tidak mempunyai konsep yang jelas Pak. Makanya ada namanya business plan. Seorang manajer harus punya business plan. Itulah menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi guideline kita untuk melakukan sesuatu pada tahun ini Pak. Kalau sudah itu terlampaui berarti Bapak berhasil. Kalau belum terlampaui berarti Bapak kurang berhasil. Jadi kalau sudah terlampaui masih dituntut, itu namanya owner yang rakus Pak. Owner yang rakus, owner yang tidak melakukan sesuatu berbasis perencanaan yang bagus Pak. Karena good management kan perencanaannya bagus Pak. Benar nggak Pak Siombing? Jadi jangan sampai berlompat-lompat. Jadi tiba-tiba muncul pergerakan-pergerakan lain. Itu tidak good management namanya Pak. Jadi bukan good management, good leader. Itu loh Pak ya, Pak Siombing ya. Jadi basisnya adalah business plan. Tadinya Pak kita sudah sepakat, oke, kita meng-increase room availability dan untuk kegunaannya, dan kita increase sekitar 75% dan itu batas. Kemudian ini si foreigner, si owner ini seperti Bapak katakan tadi, ini belum cukup gitu dengan situasi-situasi keadaan-keadaan yang si owner ini tahu dia sebenarnya masalah ini. Tapi seperti tadi, karakternya ini atau apa yang perlu kita handle untuk menghadapi seorang ini? Begini Pak Siombing, karakter pemimpin owner yang tidak pasti begitu harus diselesaikan dengan fakta integritas Pak. Bapak bikin dulu namanya business plan, harus bikin fakta integritas. Fakta integritas, sehingga owner tidak serta-merta seenaknya menuntut Bapak karena sudah ada fakta integritas Pak. Dengan business plan Bapak, fakta integritas. Jangan sampai owner seenak-enaknya memerintahkan Bapak tanpa berdasarkan fakta integritas. Seperti lagu Pak, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kan tidak bagus tuh Pak kan?
Jadi kuncinya ada bisnis plan, ada platform, ada namanya fakta integritas, ada payung hukum Pak, ada koridornya. Kalau dia di luar daripada itu kan dia yang mengingkari Pak. Iya kan Pak Siombeng kan? Makasih Pak, makasih. Oke. Wah ini luar biasa sekali. Terima kasih, salut luar biasa untuk Gen 3 dengan banyak sekali pertanyaannya. Jadi diskusinya sangat menarik ya, Prof. Dasi sampai diserbu dengan banyak sekali pertanyaan, tapi banyak sekali terselip kayaknya curhatan pada kondisi yang sekarang. Jadi paling tidak dengan dicurhatkan sore ini rasanya lebih lapang begitu ya. Prof, sebelum kita tutup sessionnya, ada nggak closing statement dari Prof yang biar bisa menyemangati kita? Walaupun tadi sessionnya udah luar biasa sekali, closing statement dari Prof Dasi sebelum saya tutup. Silakan. Oke, terima kasih. Sebagai pemimpin tidak boleh diam. Sebagai bawahan juga tidak boleh diam. Karena diam itu berarti Anda adalah mati. Tatkala Anda bergerak, maka Anda hidup. Pemimpin itu akan hidup sepanjang masa jika bergerak. Oleh karena itu, mari kita bergerak secara progresif dan produktif menuju kemandirian organisasi dimanapun kita mengabdi. Terima kasih. Wah, luar biasa. Excellent. Prof. Oke, kembali lagi ya teman-teman Prof. Prof Dasi, terima kasih sekali. Ini luar biasa pemaparannya. Bukan cuma menambah cara pandang kita terhadap tadi leadership, entrepreneurship gitu ya, juga membawa kita pada kondisi bahwa balik lagi yang harus dilakukan sebetulnya perbaikannya dari diri sendiri ya. Sebelum kita mau melakukan apapun, apalagi mau memimpin orang lain, yang harus dipikirkan adalah memimpin diri sendiri dahulu. Karena tadi dari paparannya Prof banyak sekali yang sebetulnya kuncinya ada di diri kita sendiri. Betul nggak? Jadi seperti pesan Prof tadi, sama-sama bergerak terus. Mudah-mudahan menjadi inspirasi yang luar biasa. Sekali lagi kita berikan applause luar biasa untuk Prof Dasi. Terima kasih atas pemaparannya. Jangan lupa untuk buku dan CD kaset yang akan rilis bisa menulis di Stiko. Bu Widya, kenapa? Saya tutup. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ditinggal istri sangat sedih. Ditinggal pacar cari lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain hari. Oke, terima kasih sekali. Untuk teman-teman di Gen 3. Terima kasih Prof. Selamat malam. Untuk teman-teman di Gen 3, kita masih ada satu session lagi dari Pak Bagus Ngurah, akan dilaksanakan jam 7. Linknya akan tetap menggunakan link ini, jadi mohon untuk tidak keluar. Silahkan untuk break terlebih dahulu, sampai nanti di session kita mulai dibuka jam 7. Untuk Prof Dasi, terima kasih banyak. Sekali lagi, Bapak, sampai ketemu di lain kesempatan di acara Matrapal yang berikutnya. Oke, untuk teman-teman jangan dulu leave, tetap di link yang seperti ini. Silakan break dulu, kita kembali jam 7 session nanti ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Lagu Balinya bagus, Prof. Bali, pulau dengan sejuta pesona, keindahan alam, ramah tamah penduduk. Adat istiadat dan budaya yang masih kental menjadikan Pulau Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia dan dunia. Semakin pesatnya perkembangan industri pariwisata yang berimbas pada sektor industri lainnya, menjadikan kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing global di segala bidang semakin meningkat. Politeknik Negeri Bali sebagai kampus unggulan di Bali menjawab tantangan dengan terus-menerus mencetak sumber daya manusia profesional yang unggul, menguasai iptek, berkompeten, disiplin, beretika, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan industri baik di dalam maupun luar negeri. Yang pertama yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan visi dan misi Politeknik Negeri Bali, terdepan, profesional, dan
berdaya saing internasional. Kita meyakini daya saing internasional ini melalui program-program internasionalisasi Politeknik Negeri Bali 2025 akan bisa kita capai. Yang sudah kita lakukan adalah kerjasama dengan beberapa universitas yang tergabung di dalam SIMEO, Malaysia, Taiwan, Filipina, Indonesia, dan sebagainya. Beberapa mahasiswa sudah juga kita kirimkan ke Jepang untuk bekerja di Jepang karena kebutuhan negara Jepang akan pekerja-pekerja yang skill yang merupakan alumni Politeknik Negeri Bali sangat dibutuhkan di sana. Dan ini internasionalisasi ini akan kita kembangkan juga melalui kerjasama penelitian, joint research atau program internasionalisasi yang lainnya. Politeknik Negeri Bali selain menjalankan tugas utamanya sebagai lembaga pendidikan tinggi, juga melaksanakan program penelitian dan layanan sosial pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan pada penerapan keilmuan dan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Saat ini Politeknik Negeri Bali juga mengemban tugas sebagai ujung tombak untuk melaksanakan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI pada Koridor 5 dalam bidang pariwisata untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Memiliki letak yang sangat strategis di pusat pariwisata Bali, tepatnya di kawasan Bukit Jimbaran, Politeknik Negeri Bali memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk kemajuan pembangunan di sektor kepariwisataan. Dengan memanfaatkan IPTEK yang telah diaplikasikan dalam sistem pendidikan di Politeknik Negeri Bali. Sebagai langkah nyata, Politeknik Negeri Bali berupaya mengembangkan pusat unggulan teknologi yang mengusung tema Green Tourism. Dalam kiprahnya sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi penghasil sumber daya manusia yang profesional, berbagai terobosan telah dilakukan Politeknik Negeri Bali, baik peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang belajar mengajar maupun kualitas sumber daya manusianya. Mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas, Politeknik Negeri Bali telah menyediakan sarana penunjang yang sangat memadai, meliputi ruang kelas ber-AC, dilengkapi peralatan multimedia, akses internet di seluruh lingkungan kampus, laboratorium, workshop, lab komputer di setiap program studi, hotel edukasi dan restoran, gedung serbaguna, perpustakaan yang lengkap, sarana ibadah, fasilitas olahraga, dan tempat parkir yang luas. Selain prasarana yang memadai, Politeknik Negeri Bali juga telah menyediakan tenaga pendidikan yang sangat profesional dan ahli di bidangnya, berkualifikasi S2 dan S3, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai lembaga pendidikan vokasi terdepan, penghasil lulusan profesional berdaya saing internasional, Politeknik Negeri Bali lebih mengedepankan praktek daripada teori. Pembelajaran di Politeknik Negeri Bali menerapkan pola praktek sebesar 60-70% dan teori 30-40% agar lulusan mampu mengisi kebutuhan industri baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai perguruan tinggi vokasi adalah satu, ketajaman di dalam rangka memberikan skill kepada mahasiswa. Skill mahasiswa adalah tujuan utama kami, sehingga kami memiliki program-program di kelas secara teori. Kami menyelenggarakan PBM di workshop, di bengkel, di lab. Oke, Pak Bagus Ngurah sudah berada di antara kita. Selamat malam. Sudah, Malam, Pak. Bu Widya. Oke. Boleh dicoba dulu share screen-nya, Bapak? Ya. Ya. Share screen. Ya, bisa ya, Bu? Bisa ya? Oke.